Bukan, aku mau bertanya sama Pandi. Bagaimana sih ajaran Bertanya lagi. keselamatan? Dari tadi bertanya terus. Bagaimana sih Oke, ajaran satu lagi keselamatan dalam pertanyaan Muslim? sebelum saya bertanya. Sebentar lah Irban, saya mau tunjukkan Alkitab bahasa Jawa ya. Ana dene miyose Subhanallah. Gusti Yesus Kristus iku na Gusti pakai Gusti. Iya, Pakai itu kalau Gusti. bahasa Jawa. Ini juga LAI Itu yang kalau bahasa Jawa. menerjemah. Kenapa kalau bahasa Indonesia dikatakan Tuhan? Ya karena kata Iya. Tuhan tadi. Terus kenapa kalau Gusti bahasa Allah juga Indonesianya sama. dikatakan Tuhan? Orang Jawa juga bilang Gusti Allah. Basa Coba tanya orang Jawa. Indonesia ne Tuhan iku nek Kalau ditranslate nanggone Gusti basa itu Jawa iku Gus, dadine Gusti. Coba Kowe tanya orang dodol kalau Jawa. bahasa apa? Jawa bisa dikatakan Gusti. Ah, Tapi bahasa Indonesia nggak usah dikatakan Gusti. Bentar teman-teman. Sebentar. Dompet tempatnya di Ini mana? Jadi yang kucluk maknanya itu. yang sebentar Fandi, yang menerjemahkan ini juga LAI. Jadi Jadi yang bodoh salah siapa? kamu ya yang Anda. salah paham. Astagfirullah, Jelas sekali. subhanallah. Ya Astagfirullah. karena dulu penerjemahan Alkitab itu sudah sejak zaman dulu menggunakan kata Oh, nggak Tuhan update. itu sudah menjadi tradisi. Alkitab itu nggak update. Oh, kalau Islam Update. update namanya keluar dari salaf belum. Di-update Benar. kenapa nggak Salaf diganti? itu kan baru. Update loh. Apa haknya Nah, Anda di-update menuntut kenapa nggak mengganti? diganti? Nggak Sementara- perlu diganti. Nggak perlu diganti Sementara dong. bahasa Indonesia yang kita miliki dan Barang bahasa siapa yang bahasa menambahkan NKRI yang ajaran kita baru di cintai luar Bentar sudah Pak Theodor. berganti. Bentar Pak Theodor. Sudah Ini Mas berubah Fandi. makna, sudah direvisi. Ini yang meminta diganti itu hanya Anda. Pemerintah Indonesia tidak meributkan. Iya, karena MUI pemerintah sadar kalian itu menyembah manusia, menuhankan manusia. jangan Itu aja. menjelekkan ya. Selesai. Jangan menjelekkan ulil amri ya. Terus pemerintah tidak ribut, Subhanallah. MUI tidak ribut, yang ribut tuh kamu. Ya, Iya, jadi karena berarti kalian di sini nggak usah menyanggah. Kalau gitu nggak usah menyanggah kamu kalau ini kalian itu siapa? menyembah manusia. Gini. Enggak, jangan lari ke situ Menuhankan dulu. manusia, gitu Jangan aja. lari ke situ dulu, jangan lari ke situ. Dari ke Jangan lari ke situ. situ. Kan Maknanya kan lagi sudah bahas ke situ, terjemahan. lagi ke situ. Jangan lari ke situ. Ini kan lagi bahas terjemahan. Iya, Pemerintah terjemahannya itu kan kata pemerintah Tuhan itu kata sesembahan. Rob juga bisa untuk kepada manusia dan juga kepada sembahan. Gusti juga bisa kepada Astagfirullah. sembahan dan juga kepada Belum manusia. Kamu pintar-pintar melakukan kamu. itu. Ya, astagfirullah ya Allah. Islam lebih tidak lagi pinter. Bukan masalah itu. Lebih kepada oknumnya saya mengacu situ. Karena apa? Mereka mengatakan kita harus kepada salaful soleh. Apa yang dikatakan salaful soleh adalah kebenaran. Buktinya saja Anda mengatakan Islam itu update. Berarti update kepada yang kolaf, yang terbelakang. Ini kan terbelakang kita ini. Anda mau mengatakan Islam sekarang sebelum gini, Deodoran, sebelum bahasa Indonesia padanan kata Tuhan itu menjadi dua makna dengan kata Tuhan. Coba. Bahasa Arab itu sudah padanan katanya ya, sudah seperti itu, sudah seperti saat ini. Ya sudah, sebelum menggunakan Indonesia berkembang Al-Quran bahasanya seperti ini. Jadi bahasa Arab itu memang dari dulunya sudah gitu. Ya sudah, ketika itu bahasa Indonesia sekarang berkembang. Kalau Allah bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kenapa Rob tidak diterjemahkan Rob saja dalam bahasa Indonesia? Allah tidak pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Allah itu tetap Allah, walaupun memasukkan dalam bahasa Arab katanya Allah. Di Indonesia Allah, gitu kan? Di Arab Allah. Di Indonesia Allah. Kenapa tidak juga Rob dalam bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia Rob juga? Kan tanggung. Subhanallah. Kalau Allah itu dia adalah nama, bro. Jangan sakit kamu. Allah itu adalah nama oknum Tuhan yang kita sembah. Itu mutlak, itu tidak bisa diubah-ubah. Jumat juga dalam bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia. Jumat. Aku mau tanya sama Pandi. Jumat dalam bahasa Arab juga diterjemahkan bahasa Indonesia. Jumat. Sebentar, bro. Jadi menurut Pandi, bentar. janganlah kamu ngomong di sini. Kamu ini Bro Pandi. Kelihatan bodohnya kamu, benar. Oh, Anda sampah Bro juga Pandi. di sini, maaf. Bro Pandi. Berarti KBBI ini benar ya? Benar ya, KBBI? Harus benar dong, karena itu adalah bahasa yang NKRI yang kita cintai ini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu konsisten. Itu aja. Iya, kalau kata Theos itu adalah kata sesembahan, kalian konsisten dengan kata Theos, walaupun dia masuk ke Indonesia harus menggunakan kata Theos. Ya sudah, Rob juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Rob. Tanggung-tanggung. Bukannya kata Theos masuk ke Indonesia, ambil comot ke bahasa Arab, yaitu kata Allah. Itu kan lucu namanya. Oke. Iya. Itu ente kami sadar itu.
Civir saja mengambil dari Ethiopia. Saya bisa membuktikan itu. Islam menggunakan kata Enggak apa-apa. Oh, Saya maklum dengan orang-orang mati akal seperti kalian ya, maklum saja. mati akal kok nggak bisa menunjukkan dalil. Mati akal kok nggak bisa menunjukkan dalil sama kami. Hanya omongan kosong. Nah, dalil apa Dalilnya lagi saya mau tunjukkan? Mas, Sementara saya ini sudah fakta. menunjukkan. Tunggu. Ini yang Kami sudah terjadi pada menunjukkan saat KBBI. ini. Kami sudah Dinamika yang menunjukkan ada saat referensi ini screenshotan. itu. Kami sudah menunjukkan Dalil Al-Quran. apa? Anda tidak menunjukkan apapun sama sekali di sini. Dalil apa? Sementara bahasa, coba kamu menanyakan bahasa, saya menunjukkan dalil, kan lucu namanya. Kalau cerita tentang bahasa, Menunjukkan dinamika dalil pada sama saat ini, saja. bahasa Bahasa itu itu memang dalil itu juga. jadinya. Coba lihat realita pada saat ini, apa yang terjadi? Kata Tuhan itu merujuk, Ada di bahasa yang Indonesia ini kata Tuhan merujuk kepada yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. oke. Halo, Ada yang halo. bisa buka Maryam 19 ayat 3334? Ya, Pak Dom. Pak Dom. Pak Dom, Oi, ya. buka dulu Maryam 19 ayat 33 34. Kalian Nah, merujuk ke iya. kata Tuhan. Udah kau Gimana dengan tenang. Yesus katakan, wahai Bani Udah. Israel, Jadi Tuhan kamus itu besar adalah Dia KBBI, satu-satunya Tuhan yang benar. KBBI itu betul ya? Bro Pandi, tenang. Jangan Berapa kerasa lah? terus. 19. Maryam Kemudian 19 kalian ayat pakai mute 33. sekarang malam ini. Bagus ya kalian. Tenang. Marah Biasanya ya. kalian Lagi mute marah nih. ya. Ada yang Jangan. marah nih ya. Jangan mencak-mencak. Tenang. Dan Enggak, kesejahteraan, lagi tertawa-tertawa nih. dengar. Hadapin kalian. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku. Wafat itu meninggal kan? Oke. Iya. Sekarang saya akan tunjukkan KBBI arti wafat. Coba ditarik dulu Pak Dom sebentar. Oke. Oke, karena Pandi pengen mengikuti KBBI. Ini dia KBBI. Wafat itu meninggal dunia. Ya, artinya Isa itu meninggal. Terima kasih. Jadi kau konsisten. Nanti dibilang itu wafat itu enggak kayak gitu. Begini artinya. Wafat kok di situ udah. Dia bukan pakai KBBI lah, KBBIA. Kamus Besar Bahasa Indonesia Arab. Iya, udah. Halo. Yang penting dia Halo. konsisten. La Erpen. Iya. La Erpen. Bisa meninggal ya, Bro Elvin. Ada La Erpen. Ada kamus takia, bro. Harus Iya. bro tahu itu. Loh, udah keluar dia. Yang keluarnya dia. KBBI Arab. Bukan udah Di pergi situ, dia. Coba di situ Oh, masih ada. konteksnya coba tunggu. Di Loh, konteksnya apa lagi? Tadi kau bilang KBBI bulat-bulat. Kau tak konsisten Takia. kau. Aku lo Iya, kau saya mulut konsisten. pantat ayam. Saya konsisten wafat itu Pandi adalah marah meninggal. nih. Memang. Ini Saya tidak Fandi pernah- baca. Bahasa Arabnya ada itu. Tinggal ditulis. Iya. Tinggal lihat. Kalau kota gini Jadi kan di nggak bisa sini, baca kok. Baca nih. Ketika coba Yesus Yang sekarang sudah 33. meninggal belum? Yesus Itu sekarang baca sudah bahasa meninggal Arabnya. belum? Kau bisa Iya. bahasa Arab. Baca lah. Iya. Sekarang gini. Oh, malah Lihat nanyakan Muslim Alkitab. itu. Kami kan Baca kok, nanyakan ya, Al-Quran. ya. Ya, diam dong. Nggak mau jawab. Diam. Makanya diam. Saya mau ngajarin kalian. Diam. Marah nih. Ah, Apa ilmumu? Silakan. Jadi- Ilmumu, silakan. iya, diam. Jadi Muslim itu mengakui suatu saat nanti Isa itu akan meninggal. Loh. Ah, ketika dia akan kembali ke bumi, dia akan memimpin paling kurang selebihnya paling kurang lebih kalau nggak salah itu 3 tahun atau 3 tahun lebih dia akan memimpin di dunia ini. Setelah itu dia akan meninggal. Memang Isa itu akan meninggal. Makanya dia katakan ketika saya akan wafat nanti memang dia akan meninggal. Ali Imran 3355 bro. Bukan berarti sekarang dia sudah meninggal. Ali Imran. Ali Imran 3355. Sekarang dia sudah meninggal. Jangan kacau kalian. Jangan kacau. Ali Imran Jangan kacau. 33. ayat 55. Banyak kali 55. Ayat 55. Jadilah diam dulu. Kita suruh si Fandi baca Quran dulu. Ayo baca Oke. Quran dulu. Ayat Baca 55. Qurannya dulu. Baca dulu Pandi bahasa Arabnya. Kau kan Jadi seperti setia. saya katakan tadi. Oke. Kau kan bilang KBBI betul. Jadi artinya Iya, gini, seperti saya lebih saya percaya katakan yang tadi, menerjemahkan jangan Quran ini bohong. daripada kau. Jadi mulut kau jangan bohong. lebih besar di sini. Iya, konteksnya Oke, di tunjukkan sini. dulu Pak Dom bahasa Indonesianya. Mungkin menggunakan konteks. Oke. Ini menggunakan konteks. Ingatlah ketika Habis. Allah berfirman, "Wahai Isa,
Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari antara orang kafir. Loh, kok ini? 55 betul itu? 55 ini. Tambah 56. Ini ada 56. Gak tahu apa yang Ya. layan. Kalau di terjemahan lain dikatakan, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Serta S355. Ya, sebentar. Nah. Itu konteksnya beda, bro. Beda ayat, beda konteks. Makanya gini, bro. Nah, ada konteks. Tadi kau... Ada konteks. Bro, jadi umat muslim itu mengakui gini, Isa itu pada sekarang ini belum meninggal. Referensinya mana, Mas? Di saat Yesus mengatakan, Isa itu Ini. mengatakan dia akan wafat nanti. Iya, memang dia akan wafat nanti. Setelah dia balik ke bumi nanti, dia akan memimpin. Nggak ada di situ beberapa katakan tahun, nanti. Dia akan meninggal. Yang ini lah. Ini ya. Ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu. Yo. Di mana datanya yang 3 tahun dia meninggal? Coba. Itu Maryam 19:33-34. Bukan. Katanya kan nanti kan memerintah 3 tahun, habis itu meninggal. Mana Datanya, mana? Ada itu di hadis. Memang kurang lebih dia akan setelah dia akan melawan Dajjal, dia akan memimpin Tunjukkan di bumi ini dalilnya. kurang lebih beberapa tahun. Saya lupa itu beberapa Katanya tahun kamu di pintar hadis. daripada kami. Harusnya 40 ada tahun. Iya, memang ada di hadis. Kalian cari aja sendiri. Memang ada gitu. 19 ayat 15 coba. 19 ayat 15. Prof. Andi itu hidup. 19 ayat 15. Kita lihat lagi 19 ayat 15. Nah, botol. jadi sudah pertanyaannya, ayo cepat sebelum saya bertanya. Ayo, saya sudah menjawabnya itu loh. Ah. Dan kesejahteraan baginya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Kita bangkit gitu. Iya, dia akan dibangkitkan. Semua manusia pun setelah wafat akan dibangkitkan, bro. Iya, pada hari Ada wafatnya, dibangkitkan sebentar nanti, pada hari bro. dibangkitkan, Jangan pada hari hidup itu kembali. konteksnya beda, bro. Ini wafat, ya. Subhanallah, ya Allah. Kenapa? Beda sama Pelan-pelan omongan jawab. ya. Tanyanya pelan-pelan. Kapan wafatnya Isa? Kapan wafatnya Isa? Malam, wafatnya Isa kapan? Dia balik aja belum? Kamu mau tanya kapan wafatnya? Makanya ini Tuh, berarti dia gak wafat. Akal perempuan ternyata memang dia belum wafat. Waduh. Siapa bilang dia sekarang sudah wafat? Ya, Bukan, gini. Di mana? jawabnya gini. Di mana Tunggu, jawab. dalilmu? Gini. Cepat. Di mana Satu-satu, dalil dia? satu-satu. Di Di mana Kan dia dalil bisa jawab. kata Tunggu dia dulu, yang Bang. Tunggu bilang dulu, Bang. tadi, nanti Isa nanti memerintah 3 Satu-satu tahun dong meninggal. kalian. Di mana? Kalian ini disaksikan nih coba. Ada ini di live kan nggak? Kalian Di live disaksikan. ini. Kalian di sini banyak. Satu-satu dong. Lah, iya, kau Malu-malu kapan ini kutanya kalian. wafatnya kau nggak tahu. Kau tahu nggak wafatnya Isa kapan? Nah, kapan kembalinya Isa? Saya tanya ke kalian. Yesus itu kapan dia akan balik ke bumi? Kalian nggak tahu juga kan? Masa kalian tanya wafatnya sedangkan Beda. saya akan wafat kapan? Saya nggak tahu. Kalau Bodoh memang- kamu. Lu kau Makanya yang goblok. saya katakan kalian mati akal. Sekarang kau gini. Pandi goblokmu tuh kelihatan Astagfirullah. ya. Tadi ditanya wafatnya Isa nanti setelah melawan Dajjal. Iya, nah Ya, setelah ini melawan kau nggak bisa jawab. Dajjal. Tapi Nah, dia balik sekarang- saja. Kita belum tahu kapan. Yang pastinya terjadinya akan Dodol, gitu. goblok. Kutanya tadi Siapa yang gampang. goblok di sini? Wafatnya kapan? Anda? Isa wafatnya kapan? Tunggu istri saya nelpon. Tolong di-mute dong mic saya dulu. Tolong maaf di-mute dong mic saya sama angkat telepon. Adom. Pak Dom. 19 ayat 15 coba. 19. Ayat Ini 15. 15. Ya ini. 19. Oh ya. Eh. Gini ya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari dilahirnya. Ya. Pada hari wafatnya, pada hari dia bangkit, hidup kembali. Tidak dikatakan di sini pada hari lahirnya, kemudian diangkat hidup-hidup ke surga, diturunkan dari surga, baru wafat, dibangkitkan, hidup lagi. Nggak ada gitu. Jadi Tapi gini, Ray. runutannya Kalau ini, tentang- yo. Jadi tentang Isa itu gini. Yang dikatakan Fandi kan tak ulangi lagi, dia lupa, bingung dia. Memang otaknya taruh di dompet. Dia tadi terangkan bahwa Isa nanti mati setelah melawan Dajjal. Ya, menurut kisah Islam.
mati setelah Bapak katanya 3 tahun. Setelah dia dimatikan, dia itu gak mati berperang loh lah ya, dimatikan sama Tuhan, sama Allah, bukan mati karena penyakit, dimatikan dia, habis itu dibangkitkan. Terus maksudnya apa gitu loh? Dia dimatikan terus dibangkitkan, maksudnya apa? Lalu dibangkit buat apa? Dimatikan dia buat apa? Dia menang kok lawan Dajjal. Itu kontradiksi sama omongannya sendiri tadi. Katanya Yesus Iya. mati, katanya itu bangkit lagi. Gimana itu? Dia kan Aduh. nanti kan turun, dihidupkan lagi toh. Kan dia masih hidup, dia turun lawan Dajjal, menang. Habis itu dia berkeluarga, kalau menurut Islam. Punya anak berapa gitu. Lalu mati, dimatikan. Lalu dibangkitkan lah buat apa? Gimana? Bingung aku. Kalau dia Makanya. bilang tambah lagi ya. Karena Kalau yang setiap ceritanya yang gimana? hidup akan Mas Doma, Mat mati. Everest Reses, saya izin pamit dulu ya. Iya. Soalnya ada panggilan kawan. Minta maaf semuanya. Tapi gini ya. Kasih semuanya. Jadi Shalom. kalau yang Benar. disampaikan Bro Benar. Domba itu Karena yang itu benar, Benar. maka pertanyaan saya, Benar. kesempurnaan Iya, orang Quran ngomong. ini seperti apa sih? Di situ kenapa? Karena setahu saya yang sempurna tidak butuh lagi penjelasan manusia. Tapi di Quran ini contoh ya, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, kronologisnya cocok ya. Pada hari wafatnya, jadi lahir, wafat, bangkit, hidup kembali. Tidak ada di sini dikatakan lahir, diangkat ke langit, kemudian diturunkan dari langit, baru berperang dengan Dajjal dan semuanya, nggak ada. Tapi Saya boleh jadi, dong ngeprank. iya, saya jadi bertanya gini, sejauh mana letak kesempurnaan Quran ini bagi saudara kita Muslim? Mengapa penjelasan manusia lebih jelas daripada penjelasan Allah melalui Jibril kepada baginda? Robot, suaranya robot. Suaranya. Padahal di Ya. ayat Hud 1 ditegaskan pada Allah bahwa ayat-ayatnya itu rapi dan terperinci atau Suaranya terperinci dan robot. rapi. Gigimu yang robot. Wow, aneh-aneh kok. Jelas tuh. Mau ganggu Ya. aja lu. Nah, jadi kitab Hud itu ya, Hud itu berapa Hud? Suaranya robot. Ini Le. Ya. Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Oke, saya tangkapi dulu Pak Dom. Saya tangkapi dulu. Jadi kalau disusun dengan rapi, di sini kan dikatakan lahir, meninggal, bangkit, hidup kembali. Menurut saya ini rapi. Tetapi mengapa yang rapi ini diubah oleh mereka sendiri, kan begitu? Ya, mungkin mereka lebih rapi, Bro. Ah, itu dia. Karena kan disusun dengan rapi, terus kemudian dijelaskan secara terperinci. Rinciannya menurut saya di sini, kalau berdasarkan ayat ini tadi di Maryam itu, kesejahteraan atas dirinya pada hari dilahirkan, pada hari dia meninggal, pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali. Baru kemudian kelanjutannya ini kan terangkat ke langit. Tetapi kenapa justru di tengah-tengah disisipkan oleh para penyempurna Quran ini? Saya katakan para penyempurna, kenapa? Karena dengan mereka menjelaskan, maka mereka sedang menggugat kesempurnaan Quran. Mereka yang menggugat. Suaranya robot lah Ya, bagusin apamu? Jadi- Apa headsetmu? Enggak, internetnya bagus itu, suaranya lancar kok, bagus. Iya, Jelas, jadi jelas. gini lah ya. Kalau tentang ayat ini lah, kalau kita bilang rapi dan tersusun rapi, kita langsung coba aja. Kisah Musa, bagaimana kita cari Musa? 107 ayat ya, surah ya. Nggak tahu aku kisah Musa. Jadi kalau kita menceritakan ke anak-anak kita, kisah Musa, Al-Quran tuh dibolak-balik. Mana yang pertama? Al-Baqarah kah? Ibrahim kah? Yusuf kah? banyak. Hud kah? Yunus kah? Al-An'am kah? Rapi dari mana? Oke, ini dari ayat berapa ini? 136, 177, 246, 248. Coba kita lihat ke sini, Ali Imran. 8, oh yang banyak ayatnya ini. 20, 22, 24, 25, 26 ya kan? Mencam-mencam. Ini 26 lagi, 103, apa lagi? Ambil berurutan ini. Iya. Dari kisah-kisah, kalau kisah menceritakan kisah Musa pakai Al-Quran, itu Al-Quran bisa sobek karena dilipat-lipat. Ayat pertamanya mana ya kisah Musa ya?
Ya. Kisah Musa. Coba. Musa. Kau diam dulu Fandi, jangan terkencing-kencing kau. Kisah Musa awal kali mungkin di Maryam. Herannya Habis itu cerita ke Abinya. Kedua, ketiganya di Furqan. Keempatnya ketujuhnya di sini. semuanya. Beda. Lompat-lompat. Kayak kodok. Tok, 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 tok. Gimana kita bisa paham? Oke, Musa. Sudah, Jangan Mbak. salah. Ada lagi Ibrahim, nih. Ibrahim. Sudah domba. Ibrahim. Sudah domba dulu, tunggu satu-satu. Enggak, aku Ibrahim Sudah nih. domba. Aku cuma kasihkan rapinya kayak gini, rapinya menurutnya lah. Nah nih, lompat-lompat lagi. Sudah domba. Ya, Anaknya udah berapa Bu domba? kenapa kau tanya anakku? Bukan, Iya, jangan cuma alihkan tanya topik. aja, Kenapa alihkan kan topik? gitu. Iya. Jadi iya, kembali ke anakku tadi. Jadi rapinya di mana ini? Saya Kata bukan orang- lagi ke topik. Nah. Saya lucu udah pada orang tua semua kok kayak gini. Di Iya. Maryam Kau- 19. kau- Hud. Ah, Coba tunjukkan dulu surat Hud itu. Hud. Hud yang tadi itu, Pak Bro. Nah, Berdasarkan kitab yang sempurna ini dikatakan Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Maha mengetahui. Kalian mengetahui Al-Quran itu apa? Al-Quran itu Sebentar, apa, makanya kalian? kita bertanya, kau jawab nanti. Pertanyaannya, Al-Quran itu- kalau memang benar bahwa Quran ini tersusun dengan rapi, berarti runutannya, kronologinya harus diterima secara bulat-bulat. Sekarang kita lihat Maryam 19 ayat 15 tadi. Coba Pak Dom. 19 ayat 15. Ini kan rapi ini kan. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, lahir kan? Kemudian pada hari wafatnya, wafat. Pada hari dibangkitkan, pada hari hidup kembali, dibangkitkan hidup kembali. Ini rapi runut. Tetapi mengapa 20-nya, Pandi dan kawan-kawan ayat 20-nya, malah 20-nya. menyempurnakan daripada kerapian 20-nya. ini? Ayat 20 coba tunjukkan apa yang bilang di situ. dari 15 ke 20 lompat-lompat lagi katanya Ya, rapi. 20. Berapa tadi? Ayat berapa tadi? Iya. Bagaimana mungkin aku Ayat mempunyai 15 nggak makanya nyambung. baca. Oh, sorry, Iya. 16 sorry. Ayat ke-16 Ya, ya. Kau Dan nggak tahu ceritakanlah Al-Quran, Muhammad kisah Maryam dalam kitab Quran, yaitu ketika Sudah dia beda. mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di Oke. sebelah timur. Itu kan beda. Ini nggak nyambung. Maria sama Isa. Oke. Kau nggak tahu Quran aja. Jadi gini, maksud aku, Saya kenapa jelasin ya. kenapa jelasin. Bro Pandi ayat 15 ini ditambahi bahwa Isa diangkat hidup ke surga? Siapa yang disalibkan pun belum jelas, padahal dikatakan tadi Allah Maha mengetahui. Tapi kok nggak dikasih tahu dengan detail. Yang digantikan disuruh pakan itu siapa? Ini Oke. berbagai pertanyaan. Menurut saya, Oke. menurut Saya saya, menurut jelaskan saya, kalau memang Quran Yang ini ambil sempurna, kesimpulan. maka di sini ikutin aja bulat-bulat. Namanya sudah sempurna. Gak usah lagi ditafsir, gak usah pakai apapun itu, udah sempurna. Jelas dan terperinci. Mm-mm. Oke. Saya jelaskan, kalian diam. 15 Duduk ya. manis ya, duduk Ya. manis. Dia nakal. Jadi gini, Al-Quran itu supaya kalian tahu, itu turunnya itu ayat per ayat selama 20 tahun lebih, paling kurang lebihnya 22 tahun. Nah, ayat-ayat itu turun secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa itu. Dan Al-Quran ini adalah kitab tuntunan, bukannya kitab sejarah seperti yang kalian katakan. Apa yang dikatakan yaitu cerminan pada nabi-nabi pada masa lalu itu adalah contoh gambaran kepada manusia agar bisa mengambil pelajaran di situ. Apanya kau jelaskan? Orang Itulah tanya aku 19 ayat 15, kau lari kemana-mana. Otakmu nggak nyambung dengan pertanyaan. Iya, saya kan sudah katakan tadi, Al-Quran ini turun Baca secara dulu berangsur-angsur. ayatnya itu Dan kau situasi dan jelaskan. Jadi Hei, Al-Quran Tante. itu, coba. Bro, Al-Quran itu turun secara Iya, berangsur-angsur turun dan gimana sesuai dengan turun? kondisi di situ. Turun jatuh atau Dan bagaimana? kondisi pada masa itu, gitu. Berarti Allah itu berfirman putus-putus ya. Kisah
kisah Musa 2 ayat 3 ayat, habis itu besoknya kisah Ibrahim, besoknya kisah Yunus, besoknya lagi kisah Itu ini, juga lompat-lompat kan. kitab Taurat juga, Berarti bro. gini, Kitab enggak, Taurat sabar dulu. bukan turun ke Sabar. buku Oh bukan. sekalian gitu banyaknya, Beda. bukan. Itu Iya, juga bukan. langsung juga, bro. Iya, bukan. Sesuai Kalau dengan Taurat kondisi itu pada tulisan saat manusia. zaman Musa itu. Gitu juga Al-Quran. Makanya kalian Nggak, jangan beda dengan ngobrol di Musa. sini. Makanya Musa saya Allah katakan menampakkan inilah diri lo susah bro, malaikat. kebutaan imanan kalian, Baginda itu nggak kebutaan pernah akal lo dengan kalian. malaikat, dengan Jibril aja. Enggak, gini aja Fandi. Taurat yang ditulis manusia itu sama enggak dengan Al-Quran? Taurat gampang itu, gitu. coba Taurat itu Panjang kali kok cerita. Taurat kenapa itu ya Taurat adalah kitab yang disampaikan instruksi-instruksi, aturan-aturan yang dikatakan Allah kepada Musa. Makanya Musa mengeluarkan aturan-aturan serta Aku gambar-gambar heran lihat Pandi ini, otakmu kayak gimana sih cara berpikir kau? apa coba Yang kutanya Taurat tadi itu surat 19 ayat 15 itu. Kau jelaskan dulu itu runut itu kan sempurna kan? Kau jelaskan dulu, jangan kau tambahi, jangan kau Coba, saya kan kurangi. sudah katakan. Udah kau Al-Quran itu baca bukan dulu, kau kitab sejarah, jelaskan. bro. Al-Quran itu kitab tuntunan. Kau baca baru kau Bukan kitab jelaskan. sejarah, Lihat dulu itu seperti huruf demi gospel huruf. kalian. Gospel Kata demi kalian itu kata adalah dalam kitab sejarah, kalimat. itu. Jangan ngoceh saja kau. Kau Kalau baca, gospel nggak itu pernah kau memang baca jelas. Quranmu, nggak pede kau dengan kitabmu. Nggak pernah dibaca. Kalau Qurannya. kau pede Apa dengan yang nggak kitabmu, pede? kau baca dulu itu. Surah 19 ayat 15, kau jelaskan secara sempurna itu. Tanpa kau tambahi, tanpa kau kurangi. Itu sempurna, tinggal kau jelaskan aja kesempurnaannya sama kita. Iya, saya jelaskan. Itu Ya membicarakan jelaskanlah. tentang Isa dan Maryam. Itu membicarakan tentang Isa Bukan dan itu, Maryam. kau Dan baca itu dulu adalah itu. Kau baca, ngerti nggak kau baca? Iya. Kau nggak mau baca kitabmu. Gimana baca kau jadi dulu, orang? Fandi. Heran aku lihat kau. Wah. Ini firman Allah nggak mau dibaca. Debat Masa firman Allahmu yang sempurna kau nggak mau baca? Saya nggak Iya, butuh saya sudah penjelasan baca kau itu. yang tak jelas. Aku butuh Masa kau kesempurnaan nggak Quranmu pernah- itu nggak dulu gini, kau baca bro. sama aku. Masa Masa sudah. lebih percaya aku kesempurnaan Quran daripada kamu? Iya, saya kan sudah jelaskan itu. Loh, Coba. lebih jelas Al-Quran ke itu, penjelasanmu Al-Quran. daripada Quranmu. Kau bilang tadi nggak bisa kau memakai tafsir. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Iya, Al-Quran itu Sekarang bukan kau jelaskan tafsir. Memang bahasa Arab. dia turun langsung. Wassalamu alaihi yahuwa Boleh aku wilida. ngomong bentar lah? Wa yauma Gini, Le. yamutu ya yaum. Le, kalau di mana-mana pun Ustadz ceramah itu baca Quran dulu, Le. Iya. Habis Jangan baca ketawa kali ini. Hargai mereka. Ini sebenarnya kalau bicara dengan kalian mati akal. Enggak, kalau di mana-mana Ustadz ceramah itu baca Quran dulu, dibaca Quran itu baru dia berceramah. Bertakiyah. Di sini dia enggak, jangan dia langsung ceramah itu. dulu tanpa membaca firman Allah, lalu dipotong-potong menurut akalnya dia. Ini kan kurang ajar nih. Tidak memberi Ini suatu bukan contoh yang baik. Ya. Lah itu memang fakta. Kau sudah melewati Al-Quran namanya itu turun Ustadz. berangsur-angsur. Kau nggak pernah baca Makanya- Quran sama aku. Nggak tahu aku kenapa. Di mana-mana Semua itu Potensial ada aku kau bikin sebabnya. Pandi. Kiai Coba. itu akan baca Quran Udah dulu. ditunjukkan Nah, kita gimana untuk dengan kau baca. Alkitab? Kau baca nggak Alkitab mau itu- kau. Alkitab itu memang itu adalah buku harian Loh. Yesus yang ditambahkan dengan surat Paulus. Itu. Baca dulu. Tunjukkan lagi bro dong. Mungkin dia sudah mau baca ini. Baca dulu Kalau Quran Al-Quran itu. itu memang kitab tuntunan. Itu Mau adalah dibaca gambaran-gambaran lah. yang tidak kita Udah tahu. gini lah. Coba. Teman-teman, pernah nggak Fandi baca firman Allah Al-Quran? Enggak. Ya sudah. Udah satu kali ini aja. Pak Dom. Satu kali ini aja. Satu kali ini. Kalau enggak, nggak usah datang lagi kau ke sini. Iya, nggak pernah Satu dibaca. kali lagi tunjukkan dulu. 19 ayat 15. Kalian yang mengkritisi itu, silakan kalian baca. Baca. Oke, kalau kau nggak baca, kalau kau nggak baca, udah inilah kau terakhir datang ke sini. Kalau kau nggak baca Ya bacanya kitabmu. dari gini ya. Aku yang baca. Baca. Wassalamun alaihi yauma walida wa yauma yumatu wa yauma yub'asahaya. Dia tahu nggak tahu tulisan belakang itu. Astagfirullah. Kau baca dulu bahasa Arabnya dulu, kau baca bahasa Arabnya. Kemudian terjemahannya. Ayo Pandi. Baca Arab itu.
Ayo. Bahasa Saya baca Arabnya. Arabnya, kamu tahu artinya nggak? Lu artinya udah ada di situ bahasa Indonesia dibuat perapan terjemah Profesor Doktor itu. Kalian yang mengkritisi itu, coba kalian baca Udah, Arabnya. jangan beralasan Terus kamu sama Yang kalian menerjemahkan artikan Quran itu profesor ahli bahasa. Bukan kayak kau baca pun tak mau. Kolok-kolok kau. Ya aku baca lah, aku baca. Bahannya Hindarinya kolok-kolok. Baca di sekarang. Kamu dengar sekarang. Kau baca dulu. Enggak gini ya, kawan-kawan. Sekarang yang kamu mau kritisi Enggak, itu apa? kau jangan ngomong sebelum kau baca dulu Quranmu yang sempurna. dulu, baca. Baca dulu Baca bahasa Arabnya. Baru kali ini ku dengar dulu kau baca, betul enggak? Iya, kalau saya baca mau ngapain kalian? Apa Ya yang baru saya yang akui bahwa kau punya otak. Kalau kau enggak baca, enggak punya otak kau. justru Domba kalian kecil yang nggak murtad. punya otak mengkritisi? Kau baca Kalau Fandi. kalian Domba tidak kecil tahu. murtad. Oh, udah gitu. basa-basi lah. Diam dulu. Ayo baca dulu. Sebentar. Baca. Fandi, diam dulu. Ayo. Fandi, kau baca domba kecil murtad. Ayo cepat, kau baca. Subhanallah. Oh. 5 detik. Kau nggak baca berarti kau buka aplikasi. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata Fandi memang nggak bisa bahasa Arab. Sampai taruhannya domba kecil murtad nggak bisa baca dia. Dia buka aplikasi mau baca. Oke, tutup. Saya baca pun kamu tidak akan murtad. Kalau kau mulut mata ayam. Dua-duanya sama kau itu. Karena kamu tidak mempunyai akal. Gitu. Kalau kamu mempunyai akal, tanpa saya baca pun tetap kamu akan mualaf. Gitu. Namanya dialog itu, kamu harus bangga dengan Quranmu. Kau bacakan dulu Saya bahasa bangga. Arabnya, Saya sangat kau bangga bacakan dengan bahasa Quran. Indonesianya. Tapi sayangnya saya mau bacakan juga Arabnya. Kalian nggak ngerti. Udah, Kalian Quran di sini 19. mengkritisi. Aku yang share sekarang. Kalian mengkritisi Taruh ayat dulu. itu. Baru dibaca dia dulu. Biar kau baca dulu. Pengen kali aku kau baca dulu Quran. Belum pernah kau baca Quranmu sendiri. Iya. Apalagi kalau kutunjukkan Alkitab, makin parah lagi kau. Emang sih dunia kau kulihat kau. Apa susahnya? Kalau dia baca Quran dia bisa murtad lah. Coba Pak RB tunjukin. Tar, aku masuk dulu dari handphone. Ya, Pak. Saya lucu kalian di sini. Aku bukan hanya lucu, gelik kolok-kolok kau mulut mata ayam. Anda hanya berstand up komedi, lawak-lawak. Ayolah, lu suruh baca doang. Diskusi suruh baca Quran. Maksud kalian apa sih? Ya, kau punya kitab, kita suruh baca, sebenarnya kau bangga lah. Aku kalau datang aku ke Jum Muslim, diberikan aku kebebasan menjelaskan Alkitab. Senang kali pun aku. Oh bahasa Ibrani, mau bahasa Yunaninya, aku paling senang. Kau bahasa Arabnya pun tak mau baca, bahasa Indonesianya pun tak mau baca. Oh, kolok-kolok itu kau. Itu yang senangnya kalian. Udah, aku masuk nih. Aku masuk sekarang lagi nih. Kau baca ya. Nah, sementara kalian nggak bisa baca. Kalian mau kritisi apa? Makanya saya tanya, apa yang kalian mau kritisi di situ? Aku kan udah kubaca. Kan ada terjemahannya. Kalian mau kritisi, sayang kalian suruh baca, lucu. Ini, udah aku bukan Quran ini. Lucu loh biar itu. kau baca kitabmu yang sempurna ini. Supaya kenapa kamu suruh baca saya? Kita diskusi di sini bukan untuk baca Alkitab. Kalau kamu mau kritisi ayat 19. Ini. Saya sudah baca, saya sudah baca cerita tadi. Tanpa kamu tampilkan saja, saya sudah hafal itu di luar kepala saya. Mana hafal kau? Banyak kali dosa kau. Hanya itu aja bahasamu, Bro Fandi. Lihat ada ini. Astagfirullah, subhanallah. Lihat ini. Lihat ya. Dan sejahtera atasnya pada hari dia dilahirkan, dan pada hari dia wafat, dan pada hari dia dibangkitkan hidup. Ini sempurna ini loh. Apa yang dikritisi betul. itu? Yang kamu mau kritisi Gak ada yang itu ku kritisi karena kitabmu kan sempurna. Ku terima aja bulat-bulat ini. Ngapain dikritis? Iya, saya terima. Benar. Ya sudah, terima kasih. Ya udah, berarti Isa wafat. Artinya gini kan? Isa wafat, Isa dibangkitkan, Isa hidup kembali. Betul. Iya. Oke, udah. Berarti
Berarti dia Kita pun mencuri umat manusia coba Alkitab, dia makanya gitu kan. Bukan, enggak mencuri Alkitab. satu-satu. Isa bukan Yesus. Ah, Oh iya, Mencuri Yesus Alkitab, bukan, kata Yesus bukan Alkitab Yesus saja memang. kalian curi dari kita kok. Kalian bilang saya mencuri Alkitab. Kalian punya Tapi itu bukan Alkitab, gospel. Ingat baik-baik, jangan botol di sini. Apa gospel? Apa itu gospel? Nah, Apa itu gospel? Yo, apa gospel? iya. apa gospel itu? Apa itu gospel? Ayo. Kacau. Kuluk. Ayo. Apa itu gospel? Hajar, Le, Nah, hajar. Ayo. Sekarang Jangan kasih ampun, Le. Jangan kasih ampun. Ayo. Kacau dulu, apa itu gospel? Gospel itu gospel. Ayo buka Google. Ayo buka Google. Ayo, buka Google. Ayo buka Google. Apa Enggak itu usah, saya gospel? nggak buka Google. Ngapain saya buka Apa Google? itu Oke, gospel? ini ya. Ini lihat ya. Tadi kata Pandi bahwa Gospel bahasa itu, Indonesia coba. itu betul. Di sini dikatakan, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku. Artinya, sampai dulu kepada akhir ajal, kemudian diangkat kepadaku. Jadi bukan diangkat dulu baru ke akhir ajal, itu ya. Serta membersih kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Jadi hingga akhir kiamat, bukan pada hari kiamat ya. Hingga dengan pada itu beda. Kemudian Itu hanya kepada konteksnya beda. akulah kembali. Apalagi konteks dari tadi kau tak bacanya bilang konteks itu kau. cerita pengangkatan Yesus. Itu Loh. cerita pengangkatan Nabi Isa. Loh, kau nggak baca masalahnya Pandi, lihat ya. Hingga hari kiamat. Bukan pada hari kiamat. Hingga dari Jakarta hingga Surabaya, artinya satu kesatuan Berarti kronologisnya. Hingga hari bukan kiamat pada Surabaya. Berarti pengangkatan itu adanya hingga sampai akan adanya hari kiamat. Pak Munir, bagi dulu otakmu sama Pandi itu, Pak Munir. Oke. Astagfirullah. Fandi, sorry Fandi. Yang LRP jelaskan itu sungguh saya kesian sekali nih, nalar kamu nggak nyambung-nyambung. Ini ditertawakan satu jagat raya. Itu kan tadi dijelaskan oleh LRP bahwa kronologi itu secara berurutan, bahwa yang LRP katakan hingga sesuai dengan surat Hud ya. Di Hud dikatakan bahwa Quran ini terperinci, runut, jelas dari Allah yang Maha mengetahui loh yang ngomong di sini. Artinya nggak perlu ditafsir pun udah jelas sekali. Iya, di Hud dengan di Maryam itu beda konteksnya, bro. Jadi gini, ini lagi bicarakan tentang pengangkatan Nabi Isa. Sementara di Maryam itu membicarakan tentang nanti setelahnya Nabi Isa turun. Maka dia akan wafat terus dibangkitkan lagi. Iya, dia akan dibangkitkan karena semua orang meninggal akan dibangkitkan. Oke ya. Untuk apa dia dibangkitkan lagi? Saya udah nah sebentar Pandi. Sebentar Pandi, nanti gini Pandi, sebentar, nanti kau tanggapi ya. Tapi saya akan tunjukkan samamu banyak surat, lihat ya. Lihat. Saya akan mulai dari sebentar. Pandi dengarkan ya. Saya tunjukkan beberapa ayat Quran yang kronologinya hampir mirip sama. Makanya ya. Saya katakan Al-Quran itu turun pada sesuai dengan kondisi pada masa itu. Coba. Dengar dulu. Kamu korelasikan. Dengar dulu Pandi ya. Dengarkan dulu ya. Lihat ya. Ini aku mau baca beberapa ayat yang menunjukkan kronologinya hampir mirip sama. Kau diam dulu, nanti kumut kau baru tahu kau. Lihat, hai Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, artinya meninggal. Mengangkat kamu kepadaku serta membersih kamu dari orang-orang kafir. Ya, di sini kronologinya akhir ajal, meninggal, baru diangkat kepadaku. Jadi runutannya ini ya. Oke, itu di sini. Sekarang kita masuk ke surat 19. Coba baca kamu. Kamu baca dari awal dulu. Enggak. Udah aku baca tadi. Kau aja yang kuli. Baca baik-baik. Enggak usah lagi. Jangan. Orang udah mau lanjut kau suruh baca. Kau aja tak baca dari tadi. Lihat ayat 15 ya. 15. Kesejahteraan pada hari ia dilahirkan, ia wafat, ia dibangkitkan hidup kembali. Kronologinya sama dengan yang tadi ya. Ya. Sekarang ayat 32, kita lihat 32 sampai 34.
kronologinya sama enggak? Kronologi sejarahnya itu runutannya 32 34 ya. Lihat. 32 ya. Dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan seorang, ayat 33, dan sejahteraan semoga dilimpahkan padaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Udah 3 ayat, kronologinya sama. Lahir, mati, hidup kembali. Oke Bro Pandi? Ini yang harus dipahami. Ayat 33-34. Jadi 3 ayat itu mengisahkan kronologi lahir, mati, dan bangkit. 3 ayat itu loh. Sama-sama mengisahkan kronologi yang sama. Dan berdasarkan tadi surat Hud yang ditunjukkan oleh domba kecil, bahwa Quran ini kitab yang sempurna. Artinya, kalau sudah sempurna, ya tinggal terima bulat-bulat. Nggak usah lagi konteks, konteks, apa semua nggak perlu lagi. Tafsir pun nggak perlu lagi menurut saya. Karena udah sempurna. Nah sekarang kau tanggapilah. Tapi jangan ngoceh. Tanggapi dengan betul. Kau berikan data bila penting. Aku salah ya lebih bagus salah. Supaya aku nggak tersesat juga memahami imanmu. Udah, kau ngomonglah sekarang. Jadi saya sudah jelaskan tadi. Gak ada kau jelaskan. Jelaskan ulang aja. Al-Quran itu diam. Al-Quran itu turun secara angsur mengangsur. Itu bukan kitab sejarah, bro. Jadi di Al-Quran ini di surat Maryam itu itu bicara tentang pengangkatan nanti Yesus, wafatnya Yesus nanti setelah dia setelah dia turun lagi. Jadi maksudnya ajalnya itu jika nanti dia sudah mencapai ajalnya, bukan berarti dia udah terangkat ke langit sekarang itu udah itulah ajalnya, bukan gitu. Karena sekarang Yesus memang belum wafat. Dia belum menemui ajalnya sekarang. Dia baru terangkat ke langit. Nah, nanti dia akan turun lagi. Dia akan menjadi suatu tanda, yaitu tanda hari kiamat. Akan datangnya hari kiamat. Itulah jadi satu tanda. Makanya itu dikatakan hingga hari kiamat nanti. Karena dia akan jadi satu tanda untuk tanda hari kiamat itu. Gitu. Nah, setelah diturun itulah akan mencapai dia akan menemukan ajalnya. Jadi Abang Herben di sini jangan memelintir gitu. Bukan berarti setelah ajalnya dia temui ajalnya terus dia akan dibangkitkan. Memang dia akan dibangkitkan karena semua orang yang meninggal akan menemui ajalnya dari saat ini sehingga nanti pasti akan dibangkitkan lagi. Yaitu di hari penghakiman nanti itu. Setelah hari penghakiman itu apa yang terjadi, Pandi? Iya, yang terjadi ya penghakiman. Terus setelah itu Yesus akan menghakimi kaumnya. Nah, terus setelah itu selesai. Seluruh nabi akan menghakimi kaumnya masing-masing. Setelah itu ngapain? Akan mengumpulkan kaumnya masing-masing. Kalau Isa itu nanti sudah wafat, bagaimana kehidupan para pengikutnya? Kehidupan para pengikutnya maksudnya gimana, Bang? Kan sudah dihakimi, gimana kehidupannya? Nah, jadi gini, Bang. Kau jelaskan dulu. Ketika Isa itu turun ke bumi, dia setelah dia melawan Dajjal, dia akan memimpin di bumi ini selama beberapa tahun. Itu ada di hadits. Kalau nggak salah di Bukhari Muslim kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat itu. Nah, dia akan beberapa tahun untuk memimpin di bumi ini. Setelah itu dia akan meninggal. Itu belum hari penghakiman, belum. Ingat ya, dia akan meninggal. Nah, setelah hari pembangkitan nanti seluruh manusia akan dibangkitkan. Disitulah akan diadakan hari penghakiman. Yang menghakimi siapa? Allah lah. Tapi dikatakan juga di dalam akidahmu Yesus, Isa itu juga hakim. Oke, saya mengerti. Apakah Isa itu jadi hakim juga? Iya, yang dikatakan Yesus jadi hakim jadi gini. Nggak ada Yesus, jangan bilang Yesus, nggak ada Yesus di Al-Quran. Isa. Isa, coba terbukti Isa sampai hari ini dia gagal jadi nabi. Apa yang dikatakan gagal? Bahkan Injil yang kitab yang diturunkan kepada dia, Injil itu telah dirubah. Dan tidak ada Injil yang asli sekarang.
Ya itu Terus, tunggu. terus Dengar dulu, nanti dengar. kalau di Injil yang surga, asli itu, kalau nanti yaitu pengikutnya Isa perkataan ke dia. surga itu nggak ada lagi di surga itu penyembahan ya. Jadi yang akan dihakimi itu orang yang menyembah dia dan yang mengakui dia adalah rasul. Itu yang akan dihakimi. Nah, Oke. yang dihakimi itu orang yang menyembah dia seperti kalian ini gitu. Oke, Dengar nanti baik-baik kalau itu. pengikut Isa itu ibaratnya masuk surga, di surga itu nggak ada lagi nggak ada penyembahan ya. Enggak ada. Apa yang mau disembah di surga situ? Sekarang kau jawab ini. Saya tunjukkan ayat sama kau. Kau lihat ini. Habis kau di sini ayat ini. Lihat ya. Sekarang kau lihat ini. Kau lihat ini. Kau di sini betul-betul kau kena skakmat kau di sini. Kau makanlah ini. Lihat. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Tadi kau bilang, kalau Isa sudah diwafatkan, maka pengikutnya dihakimi masuk surga. Tapi di sini masih disuruh menyembah. Berarti kalau di surga tidak ada menyembah. Apa ini sembahlah Allahku. Di sini Isa menyuruh sembahlah. Dengar baik-baik. Ini konteksnya dengar baik-baik. Nah, konteksnya apa ini? Konteksnya apa ini? Nah, dengar. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Konteksnya apa itu? Dengar. Jadi ketika Yesus diutus menjadi nabi. Jangan bilang Yesus. Isa. Oke, Isa diutus menjadi nabiullah untuk Bani Israel. Dia selalu mengajarkan, dengarlah wahai Bani Israel, hukum yang terutama itu yaitu mengenal dia satu-satunya Tuhan. Kau baca nggak ini, Kapan di? Kau ngocen apa? Kau nggak baca ini? Tak baca dulu. Kalian diam. Baca dulu. Nggak ngerti dia. Diam. Apapun yang aku baca kalian diam, jangan kau ganggu. Diam semua. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Udah jelas. Iya. Ada di layar, Pak Dong. Pak Dong, ada di layar. Iya, aku baca itu. Aku baca di layar itu 117. Silakan Fandi. Nah, jadi Yesus itu tunggu, dengar, makanya dengar. Iya. Jadi Yesus itu di sini kan dia menerangkan kepada Allah. Jangan bilang Yesus, enggak ada di sini Yesus. Isa di sini, Isa. Oke, Isa. Jadi Isa itu selama dia menjadi nabi, dia hanya mengajarkan itu yang dikatakan di situ. Dia selama jadi nabi, dia jadi saksi, dia selalu mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah. Tidak pernah dia mengajarkan untuk menyembah dirinya. Nah, jadi itu jelas itu. Apa yang bertentangan di situ? Berarti kamu nggak ada ya. Tunggu. Tunggu dulu. Nah, tadi aku kan baca, dengar ya, Fandi dengar ya. Tadi aku baca di ayat 117 itu saya baca acak. Fandi mengiyakan. Mana aku baca? Dari maka setelah engkau wafatkan aku baca di atasnya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ku naikkan lagi ke atas. Aku tidak pernah mengatakan kepadamu kecuali Allah. Jadi dia memang tidak bisa membaca lah. Jangan kau paksa membaca. Artinya gini. Tadi domba itu bentar. Fandi, tunggu ya. Tadi aku baca itu dari bawah, Pak. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala. Dari akhirnya. Kau nggak tahu karena kau mengaminin, kau baca yang benar, domba. Seharusnya maksudnya gini. Sebentar, Pandi. Si Erben tadi tunggu. Saya lagi menjelaskan konteksnya ini. Ya, tunggu Fandi. Kayak si Erben tadi ngatakan sama aku, itu dom udah dia ada di layar. Aku tahu ada di layar karena si Erben tahu apa yang kubaca gak ada yang kubaca di sini karena aku acak. Itulah buktinya tunggu dulu. Itulah buktinya Erben. Saya kan lagi menjelaskan ayat itu. Walaupun kalian acak gimana, coba. Saya lagi menjelaskan ayat itu. Saya sadar kalian itu mau memelintir ayat itu. Coba. Enggak, kau diam makanya dulu. Saya minta kalian coba stop saya di sini. Fandi. Aku tuh tadi mau ngetes kau. Sebelum saya nanya, kalian stop saya di sini. Kau bisa baca apa enggak? Dengan aku membaca acak, si Erben tahu yang dibaca si domba ini apa. Dom, itu ada di layar. Iya, aku tahu lah. Aku baca terus.
Ku baca acak Iya, tadi saya tahu diam. kalian memelintir. Makanya saya Itu berusaha kau nggak bisa untuk baca. menerangkan ayat dia itu. dia nggak dia nggak Pak Dom. Bisa baca dia. Terserah kalian. Boleh. Pak Dom, sebentar. Pak Dom. Jadi saya sudah menjelaskan ayat itu. Dengar dulu, Le. Jadi gini, Pandi. Tahu nggak maksudnya domba kecil tadi? Domba kecil membaca kitabmu, ketika dia baca salah, saya koreksi. Tapi kamu tidak koreksi. Artinya, kamu tidak teliti. Kamu tidak teliti tentang kitabmu sendiri. Artinya, selama ini kamu hanya bisa ngoceh, tapi kamu tak mengerti apa yang dibaca. Itu aja. Itu maksudnya domba tadi, menguji. Kamu membaca nggak, mengikuti nggak yang dimaksud domba itu? Harusnya kalau kamu tadi memahami apa yang dibaca domba, kamu maunya bilang domba kamu salah. Domba bukan begitu kalimatnya. Bro. Tapi La Erben, sebentar dulu saya jelaskan. Ini malahan yang Fandi ngomong itu semuanya takia malahan di Al-Maidah ini kan mengatakan begini. Maka setelah engkau wafatkan aku, ini setelah loh, bukan nanti, tetapi ini setelah, artinya sudah diwafatkan. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Mereka ini siapa? Murid-muridnya. 2000 tahun yang lalu. Jadi kamu salah paham, Yesus itu belum wafat. Kacau balau otak kamu nih. Sebenarnya sebentar bro ya. Apa yang bro sampaikan itulah tujuan saya menunjukkan ayat ini. Makanya tadi saya tanyakan, setelah Isa wafat apa yang terjadi? Penghakiman di akhir zaman katanya kan? Baru mereka tidak menyembah lagi. Kenapa di sini masih ada menyembah? Baru kenapa masih diawasi kalau sudah di surga? Iya. Dia tidak mengerti itu. Sebenarnya, tapi bro sudah mendahului. Tujuan saya kepada apa nih maksud bro tadi? Jadi dia nggak jeli. Iya, Fandi nggak paham nih Fandi. Jadi tadi saya kasih perangkap dulu ke dia supaya dipastikan bahwa wafat Isa itu setelah dari surga, nanti para pengikutnya udah masuk surga, nggak ada penyembahan dan lain sebagainya. Kemudian kutunjukkan ayat ini. Nggak sadar dia. Celuk, diam. Hari penghakiman itu bukannya di surga. Hari penghakiman itu belum di surga, bro. Siapa yang bilang hari penghakiman di surga? Nah, itu. Heran aku lihat kau. Siapa yang bilang hari penghakiman di surga? Siapa yang bilang? Kau punya telinga di pantat kali. Gak malu kau. Apa lah yang akal mati, akal hidup ya. Diam. Diam. Saya mau jelaskan, kalian banyak di sini loh. Saya tahu. Bukan gak banyak. Kalian banyak di sini. Kalian mau nanya ke saya, tapi kalian ributin. Nah, kau panggil semua JCC ke sini. Iya, loh, tapi Quran saya bilang panggil. Iya, jangan coba diam, saya jelasin. Oke, bilang aja. Kalau saya lagi jelasin, kalian banyak di sini ya, kalian diam dong, dengarkan gitu. Terus kalian nyangka saya diam gitu. Oh iyanya, oke silakan. Silakan kawan-kawan lanjut dulu ya. Saya sudah cukup dengan Pandi, nanti lama-lama apa juga ini. Tapi kita expose saja keluk-keluknya dia. Gak apa-apa itu. Ya, diam dulu. Diam. Nah, jadi gini. Jadi setelah Yesus akan wafat itu, nah itulah penghakiman. Makanya Allah dia mengatakan sembahlah Allah. Karena kenapa? Dia tidak pernah mengatakan di masa dia masih mengajar untuk menyembah dirinya, hanya menyembah kepada Allah. Itulah konteks ayat itu. Makanya saya katakan tadi, kalau di surga, siapa yang disembah? Tidak ada memang. Karena itu belum di surga. Ayat ini belum bicara di surga. Jadi, Bang Herben jangan di sini memelintir. Ayat ini tidak pernah bicara tentang di surga. Ayat ini bicara setelah. Loh, siapa yang bilang surga dari tadi? Ampun, kamu Fandi. Jadi, Allah tadi Herben bicara surga. Nggak ada yang bahas surga. Ya, susah ngomong dengan orang mati akal. Oke. Yang penting saya sudah menjelasin. Terserah. Sekarang saya mau nanya nih. Bisa. Giliran saya nanya sekarang, ayo. Ini sebelum teman-teman, saya pamit dulu ya. Iya. Oh, kenapa kalian lari? Kalau saya lagi nanya nih. Jangan pakai lari-lari dong. Bukan lari, kamu jelasinnya udah mau. Gak pakai lari, jadi saya tanya nih.
Sekarang gini, yang saya tanya, apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Bani Israel itu sama dengan Tuhannya Kristen nggak? Pertanyaan apaan itu? Nah, Yesus kan dia turun ke bumi, dia menyembah Allah, menyembah Tuhannya. Bahkan dia katakan ke Bani Israel, wahai Bani Israel, hukum yang terutama itu mengenal dia satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan yang Yesus kuat-kuatkan itu kepada Bani Israel, yaitu Elohim, sama dengan Tuhannya Kristen nggak? Sama. Oh, udah sama. Aku yang maksudnya. Sama. Terus apa lagi? Maksudnya gimana? Nah, ini nih saya bacakan dulu Bro Pandi. Tunggu, gak usah dibaca pakai ayat, gak usah pakai ayat. Dia nggak pernah pakai ayat. Kau tanyamu apa tadi? Kau tanyamu apa, Fandi? Kau tanya aja nggak tahu apa yang kau Tuhan kan tanya. mengatakan, Yesus kan yang kalian Tuhankan itu mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, hukum yang terutama itu mengenal dia satu-satunya Tuhan yang benar, dia. Berarti nggak ada ayat kayak gitu. Ya, itu ayatmu. Ya, terus. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kamu nggak pernah sedikit nggak di Alkitab? Nggak ada. Tunjukkan ayatnya. Oh, kalau ada memang kamu kusluk, berarti saya akui kamu kusluk. Tunggu saya cari ayatnya. Iya, kuculuk. Iya. Awas kau sampai berbeda tak? Kau yang kuculuk. Oke. Otakmu kau taruh di dompet. Oke. Tunggu saya cari ayatnya. Ya, cari ayatnya. Sabar. Saya mau googling dulu. Karena saya nggak punya. Ya. Tunggu, sabar dong. Ya, nanti bacakan ayatnya ya. Tak tunggu. Iya. Ayat berapa? Saya googling dulu ya. Berapa, pasal berapa, ayat berapa, nama kitabnya apa? Nah. Iya, tunggu sabar. Saya googling dulu sayang ya. Supaya terbukti kalian di sini buta Alkitab, buta iman. Oh iya, buta. Nggak apa-apa. Saya seberang aja juga nggak bisa jelasin Al-Quran. Nggak usah. Orang otak taruh di dompet kok direken. Nah, ibu dia ngomong dulu. Yuk, Pandi, Munir, kau diam dulu, Munir. Dia mau nunjukkan ayat dulu. Kau sabar dulu. Ya, nanti kau sama aku. Nanti becak-becakan kita. Oke. Becak. Atau main game bersama kita. Oke, bro. Becak. Ngomong apa, cari ayatnya mana, ngomong ngalor. Ini loh jangan Munir, jangan kau tunjuk kau sabar dulu, dia masih googling. Dia googlingnya pakai cara itu. Jadi gini dulu, dia googlingnya tuh gak nulis, dia ngomong ya Allah itu Esa gitu nanti apa Israel gitu, bingung dia carinya. Ada pendapat Israel apa? Ini. Ada Yesus Muslim. Oh, udah. Apa kamu nih? Ya, ini ayatnya nih. Jangan. Aduh, kau tak keluarkan kau Munir ya. Kau macam-macam tak keluarkan kau. Aku ngomong sama si Fandi nih. Enggak, ini ayatnya. Enggak usah kau. Kenapa? Tak keluarkan kau. Kau tak keluarkan. Jangan kejang-kejang. Enggak. Aku mau ngomong sama si Fandi. Kau kasih taruh. Aku enggak bujui. Wis kapok kon. Tunggu dong. Ayo Fandi tunjukkan. Ya tunjukkan ayatnya Fandi. Tak masukkan lagi si Munir. Munir. Kau diam dulu. Oh, belum masuk dia. Nir. Kau sabar dulu, jangan kau ganggu ngomong sama si Fandi. Jangan bantu dulu. Aja parah. Aku bantu aja. Jangan. Kau menghina si Fandi gak bisa menulis. Emang dia gak bisa searching? Enggak. Gini, Pak. Munir, dia mau lagi nyari Munir. Kenapa kau yang anu? Kau katakan si Fandi ini goblok, gak bisa nyari. Ya, kan asistennya, bro.
Loh, nih kau sabar dulu, dia nyari, bro. Lu harus percaya sama Fandi. Fandi itu pintar. Jadi gak usah dibantu dulu. Masa nampilkan ayat aja kau bantu? Ah, Tunggu dong, sabar. iya, udah 1 tahun. Yohanes 17 ayat 3 Fandi buka. Yohanes 17 ayat 3 Fandi. Kan dia nggak tahu kau bantu-bantu Munir. Aduh, aku mau buktikan kau Munir, si Fandi ini nggak tahu baca, tapi sok-sokan googling aja setengah jam. Tunggu sabar, saya bisa ini. Saya lagi buka kitab apa ini? Iya. Orang googling itu cepat. Dom, bukakan Al-Quran. Enggak, saya bukan googling nih. Nggak ada. Cari di aplikasi. Fandi Yohanes 17 ayat 3. Ya nggak bisa baca ya, nggak apa-apa. Yohanes 17 ayat Yohanes 17 ayat 3. Oke, kau habis itu diam. Benar. Ya, bacalah. Kau diam Munir. Kau nggak diam, kau tak taruh di waiting room kau. Ayo baca Fandi. Saya coba screen dulu ya. Gak usah kau screen, kau baca. Yohanes berapa tadi Bang? Iya, aduh. 17 ayat 3 itu salah satunya. Yohanes 17 ayat 3. Saya coba ini ya. Itu aja salah tadi yang dia mau Fandi. Aduh. Semua diam. Aku domba kecil pengen dengar suaranya si ini baca. Ayo bacalah. Masa sudah kasih tahu ayatnya nggak bisa baca kau? Ini Pak Munir, ini tanggapannya. Kamu ngutip sarapan bibliknya pula ini, jujurlah. Jangan dibaca. Diam. Jangan lah, diam dulu lah. Biar dia baca dulu lah, sabar dulu. Iya, nanti saya baca. Iya. Pak Munir gak jujur di situ. Suka kali berdusta. Di situ ada tanggapannya. Jangan dibaca dulu lah, sabar dulu lah. Aku pengen dengar si Fandi membaca. Iya. Nah habis itu lah yang main kan. Iya. Oh, bukannya ini Bang Munir. Ada yang lebih hebat lagi. Bukan ini Bang Munir maksud saya. Ada yang lebih itu ya. Saya coba cari. Sekiranya bisa menjatuhkan. Itu yang katanya gini. Mana ayatnya? Kau baca ayat berapa? Ayo kau baca. Aku mau lihat kau baca. Sekiranya besok setengah jam domba ini mutlak. Enggak, aku kan cuma mau ngetes si Fandi itu bisa baca apa enggak. Mumpung ada sunat massal di sini di musola saya. Aduh, gak usah lagi jual sunat itu. Bro Lincoln, Bro Reform, gimana tadi? Ceritanya gimana tadi? Maaf, tadi ada telepon sama orang tua saya tadi. Ini Yesus itu Muslim lepas katanya. Dulu, enggak, lepas dulu lah screen dulu lah, gampang itu. Lepas dulu. Itu nanti buat si Fandi kenaan itu. Iya. Aku mau dengar dia membaca aja. Gimana ceritanya? Ada lagi. Ada sunat gratis. Aduh, nggak perlu sunat itu. Udah ya, udah terbukti ya si Fandi nggak bisa baca. Percuma diskusi sama dia. Tunggu saya mau cari ayatnya itu. Kalian kasih bukti, bacalah. Jadi kasih bukti sama Fandi ini, Fandi baca. Baca, gitu nanti, baca. Kalian sampai otaknya taruh di dompet. Tahu dompet di mana? Di pantat. Tempatnya dompet itu di pantat. Pantesan kemarin si Bang Edo bilang si Fandi ini bajingan. Pantes. Bener loh. Ini. Si Pak Munir gak jujur dia orangnya. Karena ngomong apa tadi dia? Kapan Pak Munir itu bicara jujur? Ini saya buktikan. Nah, ini kan cara bibliknya ini bunyinya siapa? Ini Yesus Muslim.
Jujur loh. Jadi kan sok-sok mengatakan Yesus itu Muslim kan. Nah, ini saya bukakan. Nah, ini tanggapannya Pak Munir. Harus jujur ya. Ini kan ada heboh. Bukan tanggapan, itu asumsi. Ini Pak Munir baca. Heboh. Umat Kristen gigi jari, saudara Muslim. Ini buktinya. Inilah buktinya kadang-kadang umat Muslim kan. Nah, ini tanggapannya. Ini tanggapannya, baca. Baca dulu. Baca ini tanggapannya. Yesus itu Yahudi, bukan orang Arab. Nah, loh. Yesus itu Yahudi, bukan orang Arab. Pakai otak. Ini kelahirannya. Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Arab. Artinya, Yesus lahir di Bethlehem, beda sama kamu berarti. Pak Munir, Yesus itu lahir di Bethlehem, bukan di Arab. Jangan Yesus itu dari orang Arab. Gak pernah saya lihat itu. Artinya beda sama kalian. Betul Pandi tadi. Ya, Yesus itu raja Yahudi, bukan raja orang Arab. Kemarin masalah sunat aja udah dibuat mati kutu. Sekarang ini bilang apa? Yesus orang Arab. Dari mana orang Arab? Itu jelas itu orang Yahudi. Mana ada orang Arab pada masa ini ya Pak, pada masa Yesus lahir. Ngarang-ngarang. Jangan ke situ dulu. Jangan kabur. Pak Munir. Tadi pertanyaannya sama apa enggak? Enggak ada, Yesus itu Muslim, jangan ngarang-ngarang. Kalau Yesus kita monoton hanya kata-kata Yesus, ya lagunya Yesus itu Yahudi. Acing. Belum ada pertanyaan. Acing. Mana silsilah yang mengarah kepada Yesus itu orang Maria itu bukan orang Arab. Maria itu bukan orang Arab. Maria itu orang apa? Yahudi juga. Aduh. Enggak. Kasihan. Yusuf itu bukan orang Arab. Sejak kapan Muslim ada? Muslim ada pada abad 6. Jauh kali. Sama apa enggak dengan kalian? Enggak lah, mana Yesus itu bukan orang Arab. Kemarin masa roh aja lo enggak, ya udah enggak suka kali lah berpoli-poli udah disangkain sama sini. Gampang banget. Pertanyaan Pandi apa tadi? Sama enggak dengan kalian kan gitu. Pertanyaan Fandi, gak usah lah dia ditanyain, baca Qurannya aja, pada dites aja nggak bisa jawab dia. Jangan kabur. Pak Munir. Sok mau mengalihkan pembicaraan. Loh, Pak Munir dia itu, apanya Pak Munir? Aneh-aneh, heran saya. Demi supaya nggak kelihatan kelemahannya, bohong-bohong. Buat apa gitu? Jangan jelas. Buat apa itu? Ini tahulah Yesus itu adalah orang Nazaret, bukan orang Arab. Bukan itu pertanyaannya, Makanya Pak Munir jangan lagi menjual Yesus itu Muslim. Coba di Markus 12. Markus 12 ayat 29. Coba. Kenapa Markus 12 ayat 29? Ayo. Dengarlah wahai Bani Israel, hukum yang terutama itu ialah mengenal Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Markus 12 ayat Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayo coba. Markus berapa? Berarti Markus yang 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Kenapa ini? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa dia? Ya, hukum yang utama itu Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Terus? Nggak ada masalah sama kami itu. Saya tanya, Tuhannya Yesus yang Yesus katakan itu dengan Tuhannya kalian sama enggak? Yesus kan anak Allah yang bermanifestasi. Anak Allah. Ya, dia kan pribadi logos. Dia kan pribadi logos dari. Itu kata siapa? Pribadi logos. Itu kata siapa? Loh,
Ya sama Kan enggak. Yohanes 1 ayat 1 kan firman itu kan logos. Mana sih kau? Sama Satu ayat enggak. tadi itu kata siapa? Bedanya orang suka menghantam dengan ayat-ayat seperti itu. Basi. Mereka kan Sama tidak enggak. tahu, saudara. Ketika mereka Yesus ayatnya itu aku dan Bapa adalah satu. Satu dengan Bapa. Oh, berarti ikut dilahirkan berarti. Nah, ini saya tanya, coba dengar. Saya tanya, bukan itu pertanyaan saya. Baru kemarin loh. Bukan itu pertanyaan saya tanya. Apa pertanyaannya? Kamu aja tadi baca Quran aja udah kayak orang gila, nggak bisa jelasin. Apalagi ini lu. Semua jawaban saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya, Tuhannya Yesus yang Yesus katakan itu sama dengan Tuhannya Kristen tidak? Kamu nggak baca kitab, udah dibilang. Kamu baca Quran aja nggak bisa. Kenapa kalian takut menjawabnya? Apa yang kami takutkan? Jawaban bilang bangkit di hari kematian. Mereka nggak berani mengatakan sama karena memang beda. Beda lah. Pandi, banyak kan kolok-koloknya. Nanti kemana-mana mereka. Coba kalau memang mereka merasa sama Tuhannya mereka dengan Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya Yesus, pasti mereka akan berani mengatakan sama, tapi kan beda. Ya, mencoba mengalihkan pembicaraan, Pandi. Iya, benar. Ada kok orang Israel yang sudah percaya Yesus kok. Mau apa lu? Siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Orang Israel yang percaya Yesus, saya tanya. Pernah dengar dia? Kenapa dipelihara itu? Ada kok orang Israel yang percaya Yesus kok. Gak up to date lu. Mencoba mengalihkan pembicaraan. Jangan berakal mati, berakal hidup. Saya tanya, Tuhannya Yesus dengan Bani Israel sama dengan Tuhannya Kristen enggak? Ya sama. Apa samanya di mana? Samanya di mana? Samanya di mana? Loh, Israel dan Yesus itu tidak pernah mengenal Tuhan berbentuk manusia. Iya, Yesus itu kan Raja Yahudi. Raja Yahudi sejak kapan dia jadi raja Yahudi? Bukan orang Yahudi. Sejak kapan? Istilahnya jelas. Jangan goblok. Sejak kapan? Sejak kapan dia raja dibunuh? Muhammad dari mana? Quraisy. Dari mana? Aduh. Ini dijatuhin sama anak-anak. Aduh. Akal lagi. Yang berakal mati lah. Nggak ada yang tertulis di sejarah Yesus jadi raja Yahudi, nggak ada itu akal-akalan kalian. Itulah seorang kebodohan, kasihan, menghibur diri, silakanlah. Aduh. Ya raja hanya sekedar raja, nggak apa-apa Pak. Ini rajanya Kristen dia, bukannya ini. Markus 15 ayat 2. Ini. Pilatus bertanya. Ini Pilatus bertanya kepadanya, engkaulah raja Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Apa lagi? Iya, mengatakannya. Pilatus bertanya, engkaukah raja Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Oh, dia mengkonfirmasi dirinya raja Yahudi. Yang dimaksud mengatakannya itu siapa? Inilah bro. Dia ini yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan siapa? Kan itu firman Allah mengatakan. Ya tentu saja Markus, bukan Yesus yang mengatakan, bukan Yesus. Aduh, Pilatus bertanya kepada Yesus, engkau raja Yahudi itu? Yesus menjawab, engkau sudah mengatakannya. Dia memang mengatakan kok. Yesus mengatakan, engkau yang mengatakannya, bukan Yesus yang mengatakan. Kebanyakan klaimnya lo, Fandi. Yesus mengkonfirmasi dirinya adalah raja Yahudi. Di mana engkau yang mengatakannya, bukan engkau yang mengatakan. Akal mati. Bukan aku, katanya. Engkau yang mengatakannya, bukan aku. Pilatus bertanya,
Yesus menjawab, engkau sudah mengatakannya. Ya, berarti bukan Ya, Yesus bukan aku. mengatakan. So, berarti Ya, bukan maka dari aku. itu maka Yesus mengatakan siapa? logika yang Das. benar. Makanya pikir otak lu tuh baca. Kau telah mengatakannya, bukan aku. Akal. Tuhan, Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus yang kami kerajaan iman Yesus itu yang adalah dia adalah Raja Yahudi. Makanya Mana dikatakan kerajaannya? anak-anak Allah itu merupakan umat Israel baru. Mana Oi. keturunan Kerajaannya di mana? Yesus, keturunan Yahudi, Makanya Yohanes, pengikut yang Yesus Kristen mana? itu dikatakan umat Israel baru karena dia Pasukannya siapa? Tuhan. Di mana ada umat Israel baru? Keturunan Yesus dan Yohanes nggak ada yang Kristen sampai hari ini di situ. Ada, kita mengajarkan, kita mengajarkan sejarah di Yerusalem baru. Mana keturunan Yohanes, keturunan Petrus, keturunan keturunan Yakobus yang jadi Kristen sampai saat ini mana? Keturunan Thomas yang Kristen mana? Ada si Udin. Aduh, orang gila ngapain dibahas? Udin. Lu aja gagal, Pak Munir aja gagal kemarin. Masa dibilang ketua anak Yesus sekaligus disebut anak manusia sama disebut anak Allah. Udah dijelasin jelas-jelas masih juga mampu tadi hal sama. Ini menunjukkan akal Pak Munir bukan sehat. Engkau telah mengatakannya, bukan aku. Al-Qur'anmu aja Engkau telah mengatakannya, bukan aku katanya. Allah. Engkau telah mengatakannya, bukan aku. Engkau yang telah mengatakannya, bukan aku. Mana ada kata bukan aku? Mana? Coba tunjukin. Engkau yang telah mengatakannya. Yesus juga mengatakan. Iya, tadi Yesus tidak mengatakan. Jangan tambah-tambahin bukan aku, woi. Belajar dengan membaca dengan baik dong. Gitu kecuali ya. ayatnya, ya, aku adalah raja yang ayatnya itu kan Yesus katakan engkau yang mengatakannya. Ya, kan aku gitu. adalah raja Yahudi. Kecuali gitu baru aku percaya. Iya, benar itu Bang. Ini nggak pernah beres. Inilah. Kalian yang nggak pernah beres. Gak ada dikatakan bukan aku. Mana ada? Jangan tambah-tambahin. Jangan suka kali berdusta, woi. Kalian mana samanya? Jangan. Makanya bro, jadi aneh Pandi sama Pak Munir ini. Lu kemarin Pak Munir aja kemarin sudah buat dusta. Tambah lagi masalah bicara tentang ketuhanan Yesus aja sudah dipatahin. Kalian kesulitan berpandi untuk manusia. Jangan suka kali berdusta. Apalagi mendustai firman Allah. Jangan dustai firman Allah. Gak ada dikatakan bukan aku. Di mana gospel itu firman Allah di mana? Apa itu gospel? Apa itu gospel? Apa itu gospel? Gosok pelan-pelan. Apa itu gospel? Jelaskan. Apa itu gospel? Jelaskan. Gosok pelan-pelan. Apa itu gospel? Silakan. Apa itu gospel? Jangan sok-sok lah. Gaya langit tapi otak kosong. Gospel itu adalah gosok pelan-pelan. Ya, apa itu gospel? Ini kita dengar serius semuanya. Itu artinya otak lu. Apa itu gospel? Ya, sok-sok Inggris lah. Gospel. Coba dengar. Gospel adalah buku yang isinya gosok pelan-pelan di tangan. Di situ ada firman Tuhan. Kalian katakan ada firman Tuhan. Firman Tuhan di mana itu? Coba tunjukin ke saya. Di mana ada gospel firman Tuhan? Di mana? Inilah. Coba tunjukin ke saya satu ayat firman Tuhan di situ. Ayo tunjukin ke saya. Tunjukin ke saya di gospel ada firman Tuhan. Satu ayat aja saya minta. Enggak ada. Kita tunjukkan dulu juga nggak bisa jadi Quran. Kalau kita dengar dulu. Satu ayat saya minta di gospel adalah firman Tuhan. Kalau nggak ada ya firman hantu aja cariin. Ayo. Males kita tunjukin dulu. Ngapain kita tunjukin dulu Pandi? Mana yang katanya bilang Yesus meninggal tetapi di ayat Al-Quran itu kontradiksi. Mana kita ngomongnya? Tadi saya sudah jelaskan kalian botol. Dengan runutan bahasa juga kalian coba-coba. Lu nggak bisa jelasin. Masih juga lu cari-cari coba.
Udahlah, saya sudah menjelaskan dengan rinci, tapi kalian betul-betul di situ aja. Kalian menyangga yang tidak berbobot. Lalu juga nggak menyangga tapi nggak berbobot. Bibit tapi tidak berbobot gitu. Mana lu pakai ayat Quran itu? Kagak ada lu tunjukin yang benar. Kalian meminta menjelaskan lu bilang tadi ya, Yesus tinggal. Tadi di ayat Al-Quran berbeda. Gak usah banyak omong lu. Yang menampilkan ayat itu, yang mempertanyakan seperti saya ini lagi mempertanyakan, saya sudah tunjukkan ayatnya. Boleh dong. Di Markus 12 ayat 29, Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, Tuhan pertama itu, yaitu Tuhan Allah kita, Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya Esa. Nah, terus Kristen menyembah kepada Yesus. Makanya saya tanya, samakah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen? Kalian katakan sama, samanya di mana? Yesus katakan Tuhan itu suaranya tidak bisa. Kebiasaan lu tuh nggak benar. Yesus katakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Siapa yang melihat Tuhan pasti akan mati. Sama Allah. Kehilainya sama. Sekarang kalian katakan Yesus Tuhan. Kalian nggak mati sampai sekarang. Biasa aja. Iya. Enggak. Biasa deh. Jadi itu betulnya kalian. Makanya jadi orang jangan, kalau kadrun aja. Tapi beda 360 derajat. Menurun ya nggak apa-apa. Pandi, beda 360 derajat. Belakang. Beda. Memang beda Pak Munir. Yesus mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar. Mereka menyembah Yesus. Yesus katakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Siapa yang melihat Tuhan dia akan mati. Nah, mereka ini bukan hanya dilihat, mengaku mendengar suaranya Roh Kudus. Itu ini kan bukan hanya dilihat. Ini bukan hanya dilihat, dilahirkan, diseret, ditombak. Diludahi. Itu kan aneh gitu. Lucu. Coba, mereka nggak bisa jawab. Dia mereka. Kalau saya sudah bertanya, latih satu-satu mereka tuh. Kalau mereka bertanya, kita sama-sama pendek. Kita udah malas ngomong ke lu, Fandi. Iya, karena kenapa? Kalian nggak punya argumen. Sekarang jelasin sekarang. Kenapa di surat Maryam 19 ayat 15, kenapa dibilang kalau Yesus itu bakal bangkit kembali? Coba gue tanya. Mencoba lari dari permasalahan. Kata lu juga terjemahan itu penting. Sekarang bicara dengan bahasa Arab. Coba jelasin dari bahasa Arabnya itu. Pak Munir, saya sudah jelasin. Kita bisa jelasin. Gimana kita mau itu fair? Ya lu aja sendiri yang pikirannya sumbu itu. Pendek lagi. Coba Pak Munir jelasin Pak Munir supaya dia agak connect otaknya Pak Munir. Yang mana? Yang mana itu? Emang nggak connect otaknya. Di Maryam 19 namanya tuh. Fandi kalau bacakan. Maryam 19. Jelasin ke kita dong. Maryam ayat 15. Dari tadi kita minta lu jelasin, lu malah lari kemana-mana. Sesuai ayat coba kabur dari tadi. Kita nggak bisa jawab itu. Iya, tampilkan ayat-ayatnya. Saya screen, silakan. Saya screen aja. Nanti Pak Munir yang jelasin. Makanya kalian sudah dijelasin, makanya orang mengatakan gitu. Yesus akan dibangkitkan kembali setelah dia wafat. Karena semua manusia akan wafat dan akan bangkit kembali. Kita kan sudah jelaskan itu. Cuma ya sayangnya kalian ini mati akal ya gitu. Saya tanya, kenapa lu bilang Yesus meninggal? Gue tanya ceritanya ke lu. Lu yang dari tadi ngomong tapi lu kontradiksi sama ayat Al-Quran sini. Artinya apa? Mana yang enggak? Gimana ceritanya ayat itu dibilang kayak gimana lu bilang ceritanya kayak gitu tetapi di Al-Quran lu berbeda. Itu tuh kalau orang didengar kayak gitu tuh artinya itu sudah patah omongan lu itu. Lu cuma klaim doang. Nah, silakan saya screen aja ayatnya, saya screen supaya kita jelaskan satu-satu. Aneh aja tuh sendiri ini. Kebanyakan otaknya lu. Iya, ngomong aja. Sudah saya jelasin, semua orang kan meninggal. Lu jelasin juga kagak bener. Gimana ceritanya? Es krim alatnya. Es krim. Susah ya ngomong. Es krim buktikan bahwa Tuhan Anda transgender. Transgender apa?
Apa? Transgen. Apa? Transgender. Oh iya, transgender. Nah, iya itulah. Buktikan mana? Punya kelamin tapi nggak dipakai. Transgender tapi diseret-seret. Diragukan kalau perempuan apalagi kelaminnya nggak dipakai gitu, nggak punya rasa kali. Aduh, udah dijelasin, pasti Nabi Isa akan meninggal, ya. Pandi, mereka pada tumbang semua, tinggal kita berdua, berarti kita yang menang. Makanya kita coba-coba melawan kita ini. Aduh, apa pasti nggak dong Bang Munir. Mungkin mereka ini Bang, mungkin kalau nggak kehabisan paket, atau mungkin dia sudah sadar dan mereka akan siap-siap besok akan menghadiri sunat massal di musola. Mumpung ada gratis katanya. Padahal kan gini Bang, mereka mengakui Yesus itu adalah ini Tuhan mereka dan sekaligus juga adalah guru mereka. Nah berarti apa yang dicontohkan Yesus, apapun sekecil apapun yang dilakukan Yesus, pasti umat Kristen akan lakukan itu. Layaknya Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad pasti kita Muslim akan melakukannya. Nah mereka di sini berdiri, boleh kucing berlari biasanya. Enggak, kalau mereka gurunya kencing jongkok, mereka kencing berlari, lebih kurang ajar. Maraton, kencing maraton mereka. Kelewatan, ketinggian. Terus ngaku-ngaku muridnya Yesus lagi. Ajarannya Yesus nggak ada diamalin, ngaku-ngaku. Ya Allah, subhanallah. Enggak Bang, dia itu ngangkat terlalu tinggi Bang. Jadi bukan kencing berdiri, tapi kencing maraton dia. Terlalu tinggi ngangkatnya. Janjungnya itu terlalu tinggi. Tapi Bang Munir, tapi saya akui Bang, Kristen ini memang hebat mereka. Karena kenapa? Kita Muslim menerima konsep mereka itu, akal kita akan meronta, nggak bisa kita. Iya. Akal kita meronta. Tapi kalau mereka itu dengan konsepnya mereka itu akal mereka aman-aman saja, nggak ada yang nggak bergerak akal mereka. Jadi saya curiga di sini kalau nggak berfungsi akal mereka berarti udah mati. Cuma dua itu aja ya. Bukan Bang, sebetulnya mereka itu tahu bahwa kita ini benar Bang. Cuman dia benar. Baru dengar Islam benar. Islam benar dari mananya Bro? Coba gimana? Ayat kontradiksinya Pak. Coba Pak Domba tunjukin ayat kontradiksinya Pak Domba. Saya mau dengar. Enggak usah. Gimana? Si Fandi sudah bisa baca? Coba Pak tunjukin Pak ayat Al-Qur'annya dia. Coba Pak tunjukin Pak. Kita tunjukin kontradiksi kau perlu Pak. Ayo Pak. Enggak usah. Banyak kontradiksinya, capek ngomong kayak gitu. Itulah. Si Fandi udah bisa baca belum? Itu cuma lari ke sini ke sono, pasti jelasin itu kayak enggak, gitu. Si Fandi udah bisa baca belum? Udah bisa baca belum? Coba jelasin Maryam 19 ayat 15 tadi. Coba jangan bisa jelasin. Enggak, tadi katanya apa? Islam benar. Kalau Domba, coba dengar dulu. Dengar dulu. Iya. Pasal dikit kamu. Kalau di gospel itu kamu hanya monoton di perkataan Yesus, pasti muaranya di Islam. Asal jangan dicampur. Tahu nggak gospel artinya apa? Coba dengar, gue mau dengar apa artinya gospel. Makanya kamu kamu hanya monoton di perkataan Yesus. Lu cuma bisa bilang monoton karena lu emang muaranya ke Islam. Sekarang gue mau tanya apa itu tuh gospel? Gospel, dengar, saya jawab. Gospel itu adalah buku gosok pelan-pelan, isinya itu. Itulah otak lu tuh nggak benar. itulah artinya lu emang orang brengsek. Itu aja nah. Gua kasih tahu apa gospel lah. Cuma gua tanya tuh apa tuh gospel. Adalah kabar baik. Artinya sumbu pendek. Gospel itu adalah kabar baik, berita baik, yaitu kabar baik, itu artinya gospel. Terus kenapa kalian katakan itu kabar baik, dikatakan gospel? Karena kalian mengikuti kata Injil yang ada di Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yakin.
Bodoh. Al-Quran lagi. Nggak ada kita ikut Al-Quran. Tapi kalau gospel itu menurut saya bukan kabar baik, bos. Pelan-pelan. Itu artinya benar-benar kolok-kolok. Subhanallah ya Allah. Gimana cerita? Coba kalau lu bilang itu kabar baik. Kabar baik tentang siapa gua tanya? Injil itu hanya ada di Al-Quran, kata Injil. Allah, bodoh bener lu. Di gospel itu tidak ada kata Injil. Bener, aduh. Capek ngomongin sama lu. Cari di gospel Karena memang otak lu tumbuh pendek, itulah. Siapa di sini yang udah malas dengar kata lu? Kemarin lu bicara apa tentang iman aja di habis. Fandi. Tunggu dulu, bro. Injil dari mana? Dari Arab. Al-Quran katanya. Dari Al-Quran katanya. Lu sehat. Injil itu, coba. Iya. Injil itu Allah katakan di Al-Quranul Karim, Injil itu suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Nah, bentuk kitab apa? Iya, bentuk kitab apa enggak? Itu bukan dari Injil, Evangelion. Bahasa dari mana? Duluan mana? Evangelion. Orang Arab, dengarkan kau. Dengarkan. Gospel saja bisa jadi, artinya Injil. Allahmu tidak mengenal Injil. Apa arti Injil dalam Arab? Allah tidak mengenal Injil. Injil itu apa? Injil apa itu ada perkataan dalam Al-Quran. Tidak ada di kitab-kitab lain. Buktinya, artinya Injil apa dalam bahasa Arab? Coba. Kenapa? Injil bahasa Arabnya apa? Artinya apa? Bahasa Arabnya Injil itu kabar baik, itu hagabat itu. Sama enggak? Maksudnya enggak, Allah menerangkan Injil. Lalu Injil itu apa kata Allah? Apa? Allah tidak mengatakan Injil itu apa-apa, cuma dia mengatakan bahwa berarti apapun yang kayak Taurat, dengar ya. Taurat itu kitab. Injil itu kabar baik. Jadi Allah mengatakan menurunkan kitab Injil. Otak di dompet, dengarkan aku ya. Allahmu tidak kenal itu Taurat. Taurat itu yang tahunya kitab. Injil itu nggak tahu apa maksudnya. Injil itu kitab. Ya, semua hanya dikatakan kitab, tidak ada maknanya. Kalau ada maknanya, tunjukkan. Nggak usah berasumsi. Silakan Munir, kau mau tunjukkan. Kalau otakmu bukan di dompet, tapi di waiting room. Minta jelasin kok, jangan banyak itu. Saya jelasin. Jadi Injil yang dikatakan oleh Allah itu yaitu perkataan Yesus. Maknanya apa? Itulah maknanya tunjukkan mana tunjuk perkataan Yesus. Telah diberikan kitab kok perkataan Yesus. Lu sehat. Makanya udah hilang dimakan kambing. Coba gini aja. Dengar dong. Lu enggak iya, lu tampilkan anunya, dalilnya ya. Enggak usah ngomong. Dulu. Ya. Kalau enggak bisa tampil kalau lu enggak bisa nunjukin dalil, otakmu di dompet. Coba Pak Munir di Al-Baqarah berapa itu ya? Yang Allah bertanya Yesus, Isa, apakah benar kau mengatakan kau adalah Allah Tuhan? Ya, Munir aja enggak tahu ya kan. Coba di Al-Baqarah enggak tahu aku Munir, enggak tahu. Aku mau dalilnya. Mana enggak tahu. Kita mau ada kan? Jadi ya, Tandi, temanmu pun enggak tahu, apalagi kau. Suruh ustadzmu datang ya, menunjukkan dalil yang apa yang ada di mulutmu. Iya, itu. Iya. Otak dalam dompet. Ya, tunjukkan dalilnya di sini. Aku yang buka. Dalilnya apa? Dalilnya apa yang kamu mau? Nah, itu kau katakan Injil ada artinya apa? Tadi kau artikan apa tadi Injil? Allahmu aja nggak tahu. Dengarkan ya. Kamu tanya maknanya tadi. Kamu tanya maknanya. Iya, apa? Injil. Quran apa? Maknanya. Maknanya yaitu Yesus adalah utusan. Itulah Injil. Itulah maknanya Injil. Mana Quran? Maknanya kitab yang mana Quran? Injil itu adalah maknanya Injil itu adalah Yesus utusan Allah yang mengabarkan bahwa di mana Quran? Di Quran mana? Kalau kau nggak bisa nunjukkan, otakmu ada di dompet. Ya. Kalau kau nggak bisa nunjukkan dalilnya, otakmu ada di dompet. Tunjukkan di sini.
Case berapa? Di waiting aja. room. Udah. Gak apa-apa dibantu Munir. Di waiting room. Lu otaknya dia di waiting room. Gak masih enak di waiting room nunggu. Di dompet, Bro. Gak jelas itu otaknya. Tunggu saya googling dulu, saya sudah lupa tuh ayatnya. Aja gak bisa jelas. Aduh. Kita klaim sendiri. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak pegang aku. Ku tunggu sampai jam akhirat datang. Kiamat datang. Tadi saja saya sudah tunjukin ayatnya di Markus 19 ayat Markus 12 ayat 29. Nah, itu kan dari Alkitab kita kan dari kitab lu. Gimana sih? Nah, ini nih saya mau tunjukin. Injil. Ya, sabar. Injil. Ya. Ayo Munir, apa lagi kamu? Mereka itu tahu kalau kita benar, cuman mereka itu takut disuruh. Benarnya Islam di mana? Benarnya Islam di mana? Ayo, tak tantang sekarang. Ayo. Kita sekarang fight. Kita kan nggak pernah fight. Sekarang fight. Ayo. Lawan Pandi dulu. Enggak. Fandi masih cari-cari. Fandi masih cari googling. Googlingnya dia setengah jam, Bro. Nanti dia menghafalkan apa yang dicatat itu. Tadi sampai tak tinggal. Kan lu kan Ustadz harusnya lebih jago. Kenapa lu malah cari googling? Tunjukkan kebenaran Islam. Di mana benarnya? Apa? Bahasa apa kita? Di sini kamu tahu sendiri lah. Lawan gitu. Sebenarnya aku sungkan sama kau kalau kita fight. Kita kan kawan. Ya kau ajak bertengkar, ayo kita bertengkar. Sudah kusiapkan kopi. Ayolah, mana persiapannya itu? Ayo. Lanjut, Pandi. Apa yang benar dalam Islam? Bentar lagi Fandi live. Ya, bentar lagi. Kita tunggu waktu kalau dia benar-benar live. Balik ke rumah ngambil otaknya. Di grabbing kan bisa, Dok. Sabarlah. Grabbing nggak ada yang mau, bau. Bau. Oh iya. Bau sih nggak kecil. Fandi. Mereka mengumpul kalau kau googling dulu. Kau googling dulu. Kalau dalam dompet mereka lari semua, jadi biarin aja. Itu dulu. Kau mau bahas apa di Alkitab udah dijawab semua sama orang Kristen. Gak ada yang gak dijawab. Ayo. Mana Injil. Oke. Allahmu aja nggak tahu arti sunat, nggak ada sunat di sini. Allahmu nggak tahu Taurat, apa itu Taurat? Coba buka di Al-Maidah, coba buka. Al-Maidah berapa? Awas domba ya. Kau baca ya, aku malas baca. Al-Maidah 116 sampai 116. 116. 15 sampai 116. Nah, kau 15 sama 16. Baca aja. Kau baca. Di otakku nggak ada Injil di sini. Kau baca ada Injil di sini. Nggak tahu aku apa buta huruf baca aku. Aja lah. Nah, kau bisa baca nggak? Iya, kau tampilkan ayat. Nggak ada ya berarti ya. Allahmu aja nggak ada bukti mengatakan Injil seperti apa yang kau tafsirkan. Nah, ya terbukti. Saya bukan nafsirkan, itu ayatnya coba. Mana baca kau Yesus. Dengar. Mana? Kau baca. Kau baca. Aku dari dulu pengen kau dengar kau baca. Ayo baca dulu. Mana ada Injil situ? Mataku nggak kelihatan di situ ada Injil. Dan ingatlah ketika Allah bagaimana. Nah, coba dengar dulu, dengar. Jadi gini, tuh. Dan ingatlah di mana? Dan ingatlah. Gigimu di mana? Qurannya beda, Bro. Qurannya dia. Dan ingatlah gigimu. Allah berfirman. Kau suruh aku share screen dan ingatlah. Mataku buta atau gimana ini? Atau gigimu nggak ada? Baca di depan layar ini. SEC seorang pun di antara umat manusia nggak ada Injil. Qurannya beda, Bro. Coba berapa itu, saya lagi di googlingnya. Berapa itu? Gigimu kau coba Al-Maidah 115. Tak dalam dompet. Googling kan buatan kafir itu Google. Aduh, kamu pakai. Bukan, Bro. Itu orang Islam ada juga. Iya jelas ya, nggak bisa baca dia ya. Aku baca. Coba. Aku mengeja satu-satu in, nggak ada huruf in nggak ada.
Coba baca, coba. Yang mana? Coba, Nggak baca, ada Injil. Tunjukkan di mana Bukan kata masalah Injil di sini ada. Injil, bro. Ini makna Injil di Al-Maidah 115:16 nih. Iya, baca. Loh, kamu nggak baca, supaya otak kamu nggak connect. ada di sini, makanya nggak ada Itu Injil di sini. itu baca dulu. Bahas makanan, menurunkan hidangan tuh makanan, ngawur itu. Ya, tak bacakan ya. Ya. Kenapa beda ya? Kenapa engkau mengazabnya dengan azab yang tidak pernah lu? Nggak ada Injil. Siapa yang kafir di antaramu, kan? Akan diturunkan hidangan. Aku bingung ini. Nggak ada Injil, kok suruh aku baca. Dikasih makanan itu, hidangan kan makanan. Kurang ajar kau. Kau Domba kasih ayat. Pak, domba. Mau lihat baunya apa coba bawanya? Nggak tahu aku. Itu malah lagi bawanya. Injil kabar baik apa? Ini kan hidangan. Iya. Fadli mau nangis bentar lagi nih. Aduh, aku ikut. Oh, stop. Aduh, ternyata aku main game dulu. Siapin balon. Tunggu saya cek dulu. Ada 5 gol. Aduh, berpadu. Saya cek lagi. Injil, nggak ada ternyata Injil. Makanya kalau ngaji jangan bolos, Andi. Yang Bang Munir ada aplikasi apa itu ya? Al-Quran Bang Munir? Nggak ada. Ada. Bantu Munir. Enggak apa-apa. Munir itu pesuruhnya, enggak apa-apa. Munir berapa? Bukan gitu. Maksudnya saya minta bantuan. Kita mau dengar. Iya, makanya kau minta bantuan sama Munir. Munir harus bantu. Aplikasikan buatan kafir. Enggak apa-apa, biarin aja. Aduh. Apa? Buka kanir, kasihan Nir. 116 mungkin. Aneh Perpandi. Mana Injilnya? Kalau bisa dibantu baca Nir. Coba Al-Maidah 116 Bang Munir. Bilang dimakan kambing kok. Minta tolong dilihatin situ Bang Munir 116 Al-Maidah 116. Oke. Saya nggak bisa ini lah. Baca nanti ya Perpandi, baca ya. Dibaca ya, jangan dibaca. Gitu. Mandi di seruduk domba. Saya minta tolong Bang Munir. Aku pengen dengar Pandi baca loh. Iya, baca. Saya nggak bisa baca. Munir, kau suruh baca kau kan pesuruhnya. Baca. Tuh Pandi. Bantu dia tuh. Bantu dia. Biar otaknya main. Baca. Baca lu, baca. Aku rindu kali. Ya itu baca. Baca lu. Saya rindu kali Dek Perpandi mahir membaca. Baca. Domba besar belum turun tangan nih. Baru domba kecil. Kau suruh baca Munir. Betul ini ya? Betul apa enggak? Lu nggak tahu, kau tanya aku. Tanya sama si Fandi. Jadi juga. Iya, kalian kita sudah kasih ayat kan kalian yang baca lu. Ya, enggak kau baca. Aku pengen dengar kau baca. Kita lagi. Baca. Jadi gini, di sini bukan pembahasan baca-membaca. Bro Pandi, baca dulu Bro Pandi. Nggak mau baca. Jadi gini. Baca dulu Bro Pandi. Nih sudah ngaku itu gak bisa baca, kau baca lah. Inilah kalau memang kamu itu bicara tentang salah satu makna. Berarti diragukan Islamnya kepada Fandi. Yesus. Berarti diragukan Islamnya Fandi, nggak bisa membaca. Munir. Katanya lu bantu Fandi baca, nggak bisa baca di sini. Ngapain kita mau baca? Teman-teman Islam biasanya di sini kayak Munir kan baca Quran, gitu. Dia nggak bisa baca nih. Enggak kan kamu yang minta. Nggak bisa baca kan di sini cuma kita kan di sini kan cuma si Fandi kan sudah minta tolong. Mana di situ?
Mana di situ Injil? Gak ada Injil kata Injil di situ. Munir. Si Fandi minta tolong kau bacakan Munir. Aduh, kok suka kali sih berdusta-dusta. Aduh. Temanmu sudah minta tolong, nggak kau tolong. Aku udah ngerayu, nggak kau tolong. Baca dulu Pak Munir. Ya sudahlah, terserah kalian. Di mana di situ ada mana nggak ada bacanya. Ya makanya baca dulu. Dia baca mah nggak ada kata Injil. Baca Pak Munir. Silakan. Baca ya. Iya, silakan. Dengan segala hormat dipersilakan membaca Pak Munir. Kalau nggak dibaca, ada di situ kata Injil. Ada kata Injil. Mana. Kalau nggak dibaca nggak ada. Mana. Semua Tapi katanya ada Injil. Tunggu lah. Karena aku suruh kali. Si Munir nggak mau baca, padahal si Fandi minta tolong baca biar aku baca ya. Wahai perlu saya panggilin Jibril. Nggak usah. Bacakan aja. Bacakan. Diam dulu. Jibril. Mau aku bantu si Fandi, kasihan daripada nangis dia. Wahai orang-orang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan. Kau diam. Udah, cuma capek aku. Terus mana Injilnya, Nir? Nir. Nggak ada kata Injil. Baca dulu. Loh, kau diam. Kau nggak bisa diam, Munir. Kau tadi suruh baca nggak mau baca. Ya sudah mute. Aku baca lagi ya. Kau diam. Tak baca lagi. Kau ngomong lagi, ku lempar kerupuk kok. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang tanda kurung di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan. Udah, titik itu aja. Gak ada kan? Udah jelas. Mana? Kau diam dulu, Munir. Kau sudah tampilkan ayat. Kau mau baca apa? Aku yang baca. Ya itu kamu bahasa separuh. Coba kamu baca. Sampai habis. Kayaknya gini kau, Munir. Aku mau tanya si Fandi. Udah aku baca, Fandi. Kau diam. Kurang ajar kau. Ya. Kau minta tolong dibaca sama si Munir nggak mau baca? Saya minta tolong baca Al-Maidah surat 116. Oh, 16. Surat 16. Oh ya, tak baca. Diam. Kau yang baca apa? Baca. 116. Baca. 116. Diam ya. Kasih petunjuk. Oke ya, aku yang baca ya. Ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Dah, apalagi? Mana Injil? Mana? Mana kata Injil? Gak ada. Masa tak baca semua? Capek lah. Mana kata Injil? Gak ada. Suka kaya baca dulu. Kau diam, Munir. Kau bersaksi dusta. Munir, yang baca aku atau kau? Tadi si Fandi minta tolong. Mana kata Injil itu? Tadi si Fandi minta tolong sama kau. Bacakan, Munir. Gak mau kau. Ku bacakan, kau ngomel. Apa maksudnya, Munir? Aneh-aneh ini Pak Munir nih. Aduh. Kalian mana sih? Tapi tandem kalian apa? Kalian lagi ngomong lah. Aku banyak baca kali cengkunek-cengkuneknya si Pandi sama Pak Munir. Kumute lah punya aku kumute. Kelo. Ayo mana kelo. Mana berdiri dulu kelo itu. Aku tadi dengar suaranya si Erben. Halo Erben, kau di situ kah? Apa? Mana kelo itu? Oi. Udah. Nangis ya. Kalian ribet banget. Pokoknya kalau Fandi nangis gak ikut aku.